Baiklah, kami informasikan untuk seluruh para pendukung pasangan calon agar menduduki kursi yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Baiklah, acara akan segera kita mulai. Ya, Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, dimohon untuk menempati kursi yang telah disediakan sesuai dengan ketetapan oleh panitia. Persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Senang sekali saya dapat memandu acara pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara, izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu tamu undangan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam dan selamat datang yang terhormat Komisioner KPU Kabupaten Muna. Yang kami hormati PJS Bupati Muna, Ibu Dr. Anda Haja Yuni Nurmalawati MSI. Yang kami hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Muna. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Muna. Yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna nomor urut 1 Dr. Andus Haji Bahrun MSI dan Laode Asrafil SHMH. Yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna nomor urut 2 Laode M. Rajiun Tumada SPD MSI dan Purnama Ramadan SPD MSI. Yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna nomor urut 3 Laode Kardini SE MSI dan Dr. Insinyur Nurdani STMT. Yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna nomor urut 4 Dr. Abdul Rahman SHMH dan Awal Jaya Bolombo SH. Yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Muna nomor urut 5 Laode Husuna Ringajon SEMM dan Dr. Andus Syarifuddin MM. Yang kami hormati pejabat struktural lingkup KPU dan Bawaslu Kabupaten Muna. Yang kami hormati seluruh tim pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Muna. Yang kami hormati rekan-rekan media dan tentunya Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di tempat ini. Selamat datang di acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Untuk mengawali acara, mari bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Dimohon tetap berdiri. Selanjutnya menyanyikan jingle Pilkada Kabupaten Muna. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna kepada Bapak Laude Muhammad Askar Adijaya SH. Dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PJS Bupati Muna, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muna, yang kami hormati Ketua KPI Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para calon bupati dan wakil bupati Muna tahun 2024, yang saya hormati anggota KPU Kabupaten Muna, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Muna, yang saya hormati Sekretaris KPU Kabupaten Muna,
serta yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan salah satu momen penting dalam proses demokrasi kita, yaitu debat calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024. Debat ini merupakan wadah penting bagi para calon untuk menyampaikan visi misi serta program unggulan yang akan mereka laksanakan jika terpilih nantinya. Di sini kita akan mendengar pemikiran-pemikiran strategis yang berfokus pada pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami berharap debat ini tidak hanya menjadi ajang pertarungan ide, tetapi juga sebuah proses yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Masyarakat perlu mendengar bagaimana para calon menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi daerah, sekaligus menawarkan solusi yang realistis dan berkelanjutan. Untuk para calon bupati dan wakil bupati, ini adalah kesempatan untuk menyampaikan pandangan secara langsung kepada publik. Kami berharap debat ini bisa berlangsung dengan suasana penuh kedewasaan politik, saling menghormati, dan menjunjung tinggi etika dalam berargumen. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri sambutan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Doa dimulai. Doa selesai. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya debat ini, terkhusus tim perumus debat dan tim panelis debat. Semoga acara ini dapat berjalan lancar, bermanfaat, dan membawa hasil yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. Persilakan kembali ke tempat. Pembacaan tata tertib debat Pilkada Kabupaten Muna 2024. Data tertib debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, Sulawesi Tenggara 2024. 1. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. 2. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. 3. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. 4. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. 5. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung.
6. Bawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di tubuh. 7. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. 8. Selama debat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Baik, hadirin dan juga pemirsa, KPU telah memilih 5 orang tim penulis dan 4 orang tim perumus untuk mempertajam dan menggali visi dan misi serta program para calon bupati dan wakil bupati Muna tahun 2024. Langsung saja saya perkenalkan siapa sajakah tim panelis dan tim perumus itu. Mari berikan aplaus yang paling meriah kepada yang pertama. Ada tim panelis Profesor Dr. Insinyur R. Marsuki Iswandi MSI. Mohon berdiri Bapak. Ada Dr. Insinyur Edward Ni STMT. Mohon berdiri Bapak. Dr. Slamet Aku SPT MSI. Ada Dr. Jopang MSI. Dan Dr. Aserianto Emet ED SPN. Selanjutnya ada tim perumus. Ada Dr. Irfan Ido SP MSI. Mohon berdiri Bapak. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Ada Lahasanuddin SST MN. Ramadan Tabiu SH LLM. Dan Bapak Zainal Abidin SIKOM. Baik, kami telah memperkenalkan tim panelis yang telah pertanyaan dan Kabupaten Muna telah menentukan mekanisme agar pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan tema debat pada malam hari ini. Untuk itu saya akan mengundang perwakilan dari tim panelis dan tim perumus serta Ketua KPU Kabupaten Muna Bapak Laude Muhammad Askar Adijaya untuk menyerahkan pertanyaan. Ya, inilah perwakilan tim panelis. Diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Muna Bapak Laude Muhammad Askar Adijaya SH. Masih tersegel, terima kasih Bapak perwakilan tim panelis dan juga Ketua KPU Kabupaten Muna. Baiklah, sebelum memulai debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2024, saya akan mengundang moderator yang akan memimpin jalannya debat pada malam hari ini. Mari kita sambut Dian Cahyani.
Baik, terima kasih Ruth Hutaijulu selaku MC. Baik hadirin dan pemirsa, langsung saja kita memulai debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Saya akan memanggilkan dan memperkenalkan 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 1, Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI dan Bapak Laode Asrafil SH MH. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 2, Bapak Laude M. Rajiuntumada SPD MSI dan Bapak Purnama Ramadan SPD MSI. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 3, Bapak Laode Kardini SEMSI dan Dr. Insinyur Nurdani STMT. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 4, Bapak Dr. Abdul Rahman SH MH dan Bapak Awal Jaya Bolombo SH. Dan berikutnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 5, Bapak Laude Husuna Ringe John SEMM dan Dr. Andes Syarifuddin MM. Baik, para pasangan calon, kami persilahkan untuk menuju ke podium masing-masing. Dan langsung saja kita menuju ke sesi berikutnya. Karena debat hari ini mengusung tema layanan publik, SDM aparatur, kesejahteraan sosial, hilirisasi sumber daya wilayah, konektivitas, infrastruktur antar wilayah. Maka kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan tema selama 3 menit dan nanti waktu akan dihitung sejak Bapak mulai berbicara. Saya langsung saja mulai dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna nomor urut 1, Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI dan Bapak Laude Asrafil SH MH untuk menyampaikan visi dan misinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Komisioner KPU dan Bawaslu, yang saya hormati Forkopimda, yang saya hormati saudara saya pada Srafil Doasa, SIMH, yang saya hormati para panelis, para perumus, dan yang saya banggakan semua yang hadir di ruangan ini, terutama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muda yang menonton pada malam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. 2 tahun 3 bulan saya wakil Bupati Muna dan 10 bulan saya pelatih Bupati Muna. Dengan pengalaman sebagai beraksi mendampingi 4 gubernur Sulawesi Tenggara, saya tahu betul apa yang diperlukan Muna pada saat ini. Kondisi kita hari ini, fiskal kita sempit, PAD kita tidak berkembang, lalu masalah-masalah sosial muncul. Saya tidak menjanjikan membuat apa, membangun apa, mengaspal apa, tidak. Seorang sarjana keuangan, saya tahu Kabupaten Muna butuh uang yang besar. Dengan apa? Bukan yang dari Jakarta, dari Kendari, tapi saya buat sendiri di Kabupaten Muna ini. Dengan judul industrialisasi Jati menuju Muna Barakati, sejahtera, maju dan berkelanjutan. Yang 4 potensi di Muna: kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan. Ini akan saya industrialisasi dan menggunakan sebanyak mungkin potensi kita, baik dalam daerah maupun di luar daerah. Di kampus Unahalu atau kampus Lelur di Kendari, 50 insinyur itu setengahnya orang Muna, 50 profesor setengahnya orang Muna, 50 dokter setengahnya orang Muna. Kenapa tidak berkembang? Ini akan saya jalan mereka untuk bangun Muna. Bagaimana kita menghasilkan uang sendiri, tidak tergantung dari. Dan saya kira visi misi ini, misi saya akan lanjutkan dibacakan oleh calon wakil bupati. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di samping visi yang sudah disampaikan oleh Bupati tadi, insya Allah lanjut. Terdapat 6 misi yang kita laksanakan. Yang pertama, meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan, daerah kompetitif yang berorientasi pada kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, berakhlak dan berbudaya. Yang keempat, mewujudkan percepatan pemerataan, kemajuan pembangunan desa dan pemerataan kota yang partisipatif. Yang kelima, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang keenam, mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi, substansi ketahanan sosial budaya dan ekologi. Terima kasih. Waktu Anda habis, Bapak. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Harap tenang. Selanjutnya kami akan memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya kepada Bapak Laude M. Rajun Tumada SPD MSI dan Bapak Purnama Ramadan SPD MSI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sebagai salam rasul bagi kita semua. Yang saya hormati para penyelenggara KPU, Bawaslu dan anggota Kabupaten Muna. Yang saya hormati para panelis, yang saya hormati para Forkopimda Kabupaten Muna, yang saya hormati para pasangan calon yang sangat luar biasa, yang saya hormati para tim sukses dan masyarakat Muna yang saya cintai pada malam hari ini. Tentu berbicara Kabupaten Muna, saya ingin menyampaikan sedikit gambaran umum bahwa Kabupaten Muna terdiri dari 22 kecamatan, 26 kelurahan, 124 desa, 2 UPT transmigrasi, 1 unit pemukiman yang disebut dengan Muna. Gambaran umum ini adalah menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di bawah kepemimpinan sebelumnya, bahwa urutan Kabupaten Muna adalah urutan ke-16 dari 17 kabupaten kota dengan angka 2,6%. Kemudian angka kemiskinan 14,7%. Ini adalah paling miskin di antara seluruh Kabupaten Muna, seluruh Sulawesi Tenggara, di mana bahwa Kabupaten Muna urutan keempat, di mana angka 14,7%. Kemudian angka pengangguran ini sangat tinggi sekali, yaitu 3,7%. Dan yang paling sangat kita rasakan adalah
pelayanan publik Kabupaten Muna, yaitu mendapat angka 42,3, di mana bahwa Kabupaten Muna mendapat zona merah dari pelayanan publik. Zona merah ini adalah angka prediksi D, di mana bahwa ini harus diperbaiki total. Olehnya itu, melalui visi misi kami, bahwa visi kami adalah membangkitkan Muna yang lebih baik. Muna bangkit 2025-2030. Muna bangkit dari sisi demokratis. Muna bangkit dari sisi religius. Muna bangkit dari sisi berwawasan lingkungan yang ada di Kabupaten Muna. Olehnya itu, kami kembangkan dalam misi, yaitu menjadi program prioritas. Yang pertama adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur, jalan kabupaten, jalan lingkungan, dan jalan tani di wilayah Kabupaten Muna. Penataan kota Raha baru yang bentuk Central City Kontu dengan berbatiskan adalah agrowisata. Pembangunan jalan lingkar, penataan kawasan pesisir kota, pemberian pakaian sekolah gratis bagi sekolah TK, SD, SMP, negeri swasta, dari sepatu sampai dengan topi. Ini semua diberikan oleh Pemda Kabupaten, dan masih banyak yang lagi. Terima kasih. Waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Harap tenang untuk pendukung pasangan calon. Harap tenang. Berikutnya kami akan memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna nomor urut 3 Tes, untuk terima menyampaikan kasih. visi dan misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Komisioner KPU sebagai penyelenggara, yang terhormat Panwaslu, Forkopimda, kemudian Bapak panelis. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Kabupaten Muna ini adalah merupakan salah satu kabupaten yang tertua di Sulawesi Tenggara, tapi kemudian pada hari ini dia adalah mendapat urutan ke-16 yang termiskin. Ini ada apa sebetulnya? Jadi kami dengan Nurdani, saya lalu dengan Nurdani bersepakat bahwa mari kita pulang ke Muna, mari kita bangun negeri kita. Negeri kita ini segudang potensi, tapi kemudian tidak mampu dikelola sehingga menjadi pintu kesejahteraan masyarakat. Muna memiliki potensi, yaitu 1, pertanian, 2, perikanan, 3, peternakan, perkebunan. Maka konsep kami adalah konsep hilirisasi. Kalau tanpa konsep hilirisasi, maka satu hal tidak akan mungkin maju Kabupaten Muna. Kabupaten Muna ini tidak sekedar itu, juga memiliki juga potensi pertambangan, yaitu nikel memiliki potensi, emas juga memiliki potensi, batu gamping memiliki potensi, kemudian biji besi memiliki potensi. Semua ini adalah potensi yang bisa kita kelola. Saya kira mungkin itu cukup sekedar pengantar, kemudian saya serahkan kepada wakil saya untuk menyampaikan visi dan misi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya sampaikan apa yang menjadi visi dan misi pasangan Laude Kardini Nurdani. Sebagai visi kami, terwujudnya Kabupaten Muna yang sejahtera, mandiri, inovatif, berdaya saing dan harmonis. Dan misi kami yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kedua, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi kerakyatan. Ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pemerintah. Dan yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia melalui pengelolaan pendidikan dan kebudayaan dengan sistem kolaboratif. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui sistem hilirisasi. Dan yang keenam, meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Dan yang ketujuh, menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih memiliki waktu, sudah cukup, Bapak? Saya kira cukup. Cukup, baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Berikutnya kami akan memberikan waktu harap tenang
Memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna nomor urut 4 untuk menyampaikan visi dan misinya kepada Bapak Dr. Abdul Rahman SH MH dan Bapak Awal Jaya Bolombo SH. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Muna, yang saya hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Muna, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Muna, yang saya hormati dan saya muliakan pasangan calon Bupati Muna, dan para hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya adalah salah satu calon yang dari profesional, yang dari pengacara. Saya hadir di Kabupaten Muna ini dengan suasana yang suram. Makanya kami punya tagline, ingin membangun Muna ini menjadi bersinar. Muna yang dulu suram, kita harus bangun dengan tagline Muna bersinar. Inilah visi kami, dan kami tuangkan dalam bentuk misi. Yang pertama, Muna harus bersih. Bersih pemimpinnya dulu. Dimulai dari pemimpin, harus bersih hatinya untuk membangun Kabupaten Muna. Yang kedua, bersih birokrasinya. Tidak ada lagi pemerintahan yang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak akan tercapai pembangunan kesejahteraan kalau selalu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Olehnya itu, kami pasangan Abdul Rahman Jaya Bolombo ingin menerapkan suatu tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tidak ada lagi yang namanya jual beli jabatan. Tidak ada lagi namanya mahar untuk kenaikan pangkat dan lain-lain. Kami akan menegakkan supremasi hukum. Olehnya itu, untuk tercapainya pemerintahan yang bersih, kami ingin Muna ini harus tampil indah, karena ini sangat tertinggal dari daerah-daerah lain. Indah, kenapa indah Muna? Karena Muna berada di pesisir pantai. Olehnya itu penataannya sangat bagus. Membuat jalan di pesisir pantai dari Motewe sampai dengan Lagasa. Inilah kita ingin menciptakan Muna yang lebih indah. Kalau Muna sudah indah, kita akan menciptakan yaitu penciptaan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang pertama adalah sumber daya kesehatan. Kenapa ini penting? Kalau manusia tidak sehat, tidak akan ada sumber dayanya. Yang kedua adalah sumber daya pendidikan. Itulah visi dan misi kami. Waktu Anda telah habis, Bapak. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Berikutnya kami memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna nomor urut 5 untuk menyampaikan visi dan misinya kepada Bapak Laude Husuna Ringa John SE MM dan Bapak Dr. Andes Syarifuddin MM. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Muna beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Muna beserta jajarannya, yang saya hormati para panelis dan perumus, dan Bapak Ibu sekalian para undangan yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, kami pasangan calon bupati dan wakil bupati Muna nomor urut 5 akan menyampaikan visi misi kami. Visi kami adalah terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Muna yang bermartabat dan bersaing serta berbasis potensi lokal. Misi kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan dinamis, kemudian melakukan percepatan pembangunan manusia, kemudian mewujudkan industri desa untuk menyelamatkan daerah, kemudian memajukan kebudayaan daerah dan industri kreatif, kemudian mendorong
ekosistem investasi berbasis potensi ekonomi daerah berdasarkan keunggulan geografis dan Kabupaten Muna. Kemudian modernisasi ketersediaan infrastruktur dasar seperti kesehatan, pendidikan, jaringan transportasi, irigasi, pemukiman, internet, teknologi digital, serta fasilitas kota dalam lingkungan. Kemudian mendorong kesadaran diri perilaku masyarakat dalam pelestarian dan rehabilitasi lingkungan hidup. Kemudian pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian meningkatkan serta mempertahankan daya beli masyarakat. Dari 9 misi pembangunan tersebut kami akan jabarkan dengan 10 program unggulan yang akan kami lakukan. Adalah yang pertama adalah mengurangi angka kemiskinan, terus mengurangi angka pengangguran. Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Muna ini penduduk miskin berjumlah kurang lebih 30.000 orang. Itu data dari statistik tahun 2021. Kemudian di tahun 2023 data orang miskin di Kabupaten Muna berjumlah 33.000. Kemudian melakukan perbaikan pada pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintah yang efektif. Telah Terima habis. kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 5. Baik, hadirin dan pemirsa, kita sudah mendengarkan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Dan di segmen berikutnya kita akan mendengarkan para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para tim panelis dan para tim perumus. Tetaplah bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Saya Al-Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada yang bersih dan demokratis dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melawan berita bohong atau hoax, saling sebelum sharing. Ingat, hoax sengaja disebarkan untuk merusak kedamaian di tengah masyarakat. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Sandi Punama Sakti SIK, selaku Kapolres Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas di Kabupaten Muna dengan menghindari dan mencegah penyebaran hoax terkait isu SARA dan politik yang tidak sehat. Mari kita hormati pilihan berbeda, junjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Mari ciptakan Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. Demokrasi terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui pilkada tanpa adanya diskriminasi. Saya, Laude Muhammad Askar Adijaya, selaku Ketua KPU Kabupaten Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk menjaga integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024. Jangan golput, gunakan hak suara kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November
tahun 2024. Ayo sukseskan jalannya pesta demokrasi yang bersih dan damai. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada yang bersih dan demokratis dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melawan berita bohong atau hoax, saling sebelum sharing. Ingat, hoax sengaja disebarkan untuk merusak kedamaian di tengah masyarakat. Baik, kita sudah memasuki segmen harap tenang untuk seluruh pendukung paslon. Kita sudah memasuki segmen kedua. Di segmen ini para calon bupati akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para tim panelis dan tim perumus. Untuk itu, kami mengundang seluruh calon bupati untuk menuju ke depan saya atau meja fishball untuk mengambil pertanyaan. Calon bupati saja. Baik, berurut di hadapan saya Pak, berurut di hadapan saya 1, 2, 3, 4, 5, baik. Harap tenang, dukung pasangan calon. Harap tenang, saya minta untuk tenang. Jika tidak tertib, saya tidak akan melanjutkan. Harap tenang. Baik. Kita akan mulai dari calon bupati nomor urut 2. Silakan Bapak untuk mengambil pertanyaan di fishball dan ditujukan kepada kamera dan seluruh publik. Silakan. Ditujukan ke saya. Dapat huruf apa Pak? Ke publik? Dan ke kamera. Baik. Soal untuk calon bupati nomor urut 2 adalah huruf F. Silakan ditaruh di sebelah sini. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya calon bupati nomor urut 3, silakan Bapak untuk mengambil pertanyaan di fishball dan ditujukan kepada kamera dan seluruh publik. Tenang, harap tenang untuk seluruh pendukung pasangan calon. Baik. Huruf J untuk nomor urut 3. Berikutnya calon wali kota, maksud kami calon bupati nomor 4, silakan Bapak. Baik, huruf G untuk nomor urut 4. Silakan ditaruh kembali. Berikutnya nomor urut 5, silakan Bapak. Ditujukan kepada publik, kamera dan kepada saya. Huruf B untuk nomor 5 dan terakhir kepada calon bupati nomor urut 1, silakan. Bapak izin ke saya. Baik, huruf A. Baik, saya minta untuk kepada para calon bupati, kami persilakan untuk kembali ke podium masing-masing, langsung di podium masing-masing. Karena kami akan langsung membacakan soal yang didapatkan oleh masing-masing calon bupati. Baik, dalam segmen ini hanya calon bupati saja yang berada di podium. Baik. Sudah? Siap.
Siap, Bapak? Langsung saja kami akan memulai dengan calon Bupati nomor urut 2, Bapak Laude M. Rajuntumada SPD MSI. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan, yaitu soal huruf F. Baik, huruf F ya Pak, ini, dan saya tunjukkan kepada publik, ini masih tersegel, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Baik, saya akan buka, dan pertanyaan yang akan didapatkan oleh calon Bupati nomor urut 2. Sebelum saya sampaikan pertanyaannya, Bapak memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya akan bacakan, harap disimak baik-baik ya Pak. Pelaksanaan pemerintahan dituntut untuk mewujudkan good governance, sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanyaannya, apa strategi yang paslon akan lakukan dalam mewujudkan prinsip good governance, sehingga pemerintahan di Kabupaten Muna dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, budaya, hukum, efektif dan efisien, serta partisipatif. Baik, Anda memiliki waktu 2 menit, silakan. Baik, seperti apa disampaikan oleh panelis, bahwa dalam profesional sumber daya manusia dalam meningkatkan pemerintahan yang partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, dan juga adalah partisipatifnya ini, kita harus melihat bahwa keterlibatan pemerintah daerah terhadap pegawai negeri sipil di dalam rangka untuk menjaga apa yang menjadi bagian dari urusan-urusan pemerintahan yang menyangkut masalah masyarakat. Yang kedua, tentang masalah profesional dan pegawai negeri sipil, tentu dalam sebagai pimpinan kepala daerah kita harus bisa memahami apa yang menjadi tujuan dari aparat sipil negara. Kita tahu bersama bahwa aparat sipil negara selalu berhadapan dengan masalah yang selalu diperhadapkan, situasi dan kondisi tentang masalah kehidupannya. Tentu kita harus bisa melihat bahwa kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan aparat pegawai negeri sipil ini memberikan solusi di mana bahwa kita bisa melihat apa yang menjadi keinginan seluruh aparat pemerintah daerah, sehingga kemudian pegawai negeri sipil ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang menjadi kepentingan kita semua. Kita sadar bahwa pegawai negeri sipil tentu ini menjadi cermin dalam rangka untuk bagaimana memperlihatkan transparansi terhadap masyarakat, memperlihatkan bagaimana akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap masyarakat, memperlihatkan cara kerja yang efisien dan efektif bagi masyarakat, dan bagaimana memperlihatkan pola berkeadilan. Tidak ada diskriminasi di dalam pola pelaksanaan pelayanan publik. Bapak. Berikutnya pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 3, Bapak Laude Kardini SEMSI. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan, yaitu soal huruf J. Ini Bapak, huruf J, dan saya akan tunjukkan pada hadirin, ini masih tersegel, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Saya akan buka dan bacakan pertanyaan yang akan didapatkan oleh calon Bupati nomor urut 3. Sebelum saya sampaikan pertanyaannya, Bapak mendapatkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Harap disimak baik-baik Bapak. Pertanyaannya, pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian masyarakat. Pertanyaannya, program inovatif apa yang akan disusun paslon dalam upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian masyarakat. Anda memiliki waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi upaya-upaya untuk mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah. Kabupaten Muna ini sebetulnya banyak problem. Makanya saya ada konsep namanya hilirisasi.
berangkat dari potensi-potensi daerah, yaitu pertanian, ya, kemudian kita dorong UMKM-nya, kemudian perkebunan, perikanan, peternakan, kita dorong UMKM-nya. Karena begini, yang namanya daerah dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa ditopang oleh sebuah perusahaan daerah, maka satu hal yang tidak mungkin untuk bisa akan maju. Makanya kami punya konsep bahwa dengan konsep hilirisasi kemudian pada akhirnya ujungnya adalah bagaimana kami kemudian bisa menciptakan BUMDes, kemudian kita ciptakan perusahaan daerah, kemudian privatisasi, sehingga kemudian kita bisa bermitra untuk bisa kita mendorong UMKM tumbuh menjadi berkembang, sehingga kemudian masyarakat Muna bisa mendapat keadilan perekonomian. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu Bapak untuk menyampaikan jawabannya? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 4, Bapak Dr. Abdul Rahman SHMH. Soal yang didapatkan yaitu huruf G. Baik, ini huruf G Bapak masih tersegel, dan saya akan perlihatkan juga kepada publik ini masih tersegel huruf G. Baik, saya akan buka dan bacakan pertanyaan yang didapatkan oleh calon Bupati nomor urut 4. Sebelum saya sampaikan, Bapak memiliki waktu 2 menit untuk menjawab. Baik, saat ini pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, maksud kami dan menengah atau UMKM di Kabupaten Muna belum optimal dan kurang terkoneksi dengan industri yang lebih besar. Pertanyaannya, apa upaya paslon untuk terus menumbuhkan sektor UMKM di Kabupaten Muna agar lebih berkembang sehingga dapat mendukung industrialisasi di daerah? Anda memiliki waktu 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Kami paslon Abdul Rahman dan Awal Jaya Balombo mempunyai program yang namanya hilirisasi. Hilirisasi di bidang pertanian itu adalah untuk mengembangkan hasil-hasil pertanian, bukan hanya dipetik terus dijual, tapi juga hasil pertanian itu diolah. Itu kita namakan hilirisasi di bidang pertanian. Yang kemudian hilirisasi di bidang perikanan, kita akan mengembangkan yang namanya usaha-usaha perikanan dengan pengolahan ikan yang bukan hanya ditangkap dan dijual, tapi diolah menjadi semacam ikan bandeng yang ada di Napabalanu sana. Kita akan tingkatkan menjadi makanan-makanan ringan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang kemudian hilirisasi di bidang perkebunan, kita juga seperti tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan komoditas Kabupaten Muna. Kita akan meningkatkan bukan hanya jagung itu ditanam, dijual, tapi jagung itu ditanam, dipetik, diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu bisa dikemas dalam bentuk tepung yang pada akhirnya sampahnya itu bisa menjadi pakan ternak dan juga menjadi makanan-makanan yang bermanfaat. Olehnya itu, pasangan calon Bupati Muna ini, kami mempunyai program bagaimana masyarakat Muna jauh lagi dari namanya kemiskinan, turunnya angka pengangguran. Makanya program hilirisasi ini adalah program yang sangat bagus, karena hilirisasi di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang perkebunan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Dan ini adalah program, merupakan program yang prioritas bagi pasangan kami. Demikian. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 5, Bapak Laude Husunaringa John SEMM. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan Bapak, yaitu soal huruf B. Baik, ini huruf B ya Bapak. Saya akan tunjukkan kepada publik. Ini huruf B dan masih tersegel. Saya akan buka dan bacakan pertanyaan yang didapatkan oleh calon Bupati nomor urut 5. Sebelum saya sampaikan, Bapak mendapatkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaannya. Mohon disimak.
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menekan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertanyaannya, menurut paslon, upaya apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal sehingga dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja? Baik, waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pasangan kami, pasangan nomor urut 5 akan program kami akan menuntaskan kemiskinan dengan cara adalah untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, karena kita tahu bersama Kabupaten Muna ini adalah masyarakat pekerja keras. Kemudian dari data kami yang kami dapatkan dari Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Muna berjumlah kurang lebih 32.000 orang. Dari jumlah penduduk 214.000 orang, berarti di sini ada 15% orang Muna yang miskin. Ini tugas kami pasangan nomor 5 Laude Husunari Ngejon dan Bapak Sarifudin Udu untuk mengurangi angka kemiskinan ini. Dengan cara apa? Yang pertama adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, adalah membangun smelter yang ada di Kecamatan Maligano. Kemudian yang kedua adalah mengirim tenaga kerja ke luar negeri per tahun kurang lebih 1.000 orang. Kemudian yang ketiga adalah membangun kawasan industri batu kapur yang ada di Kecamatan Lohia dan Kecamatan Tongkuno. Ini merupakan komitmen bagi kami, pasangan kami nomor urut 5, bahwa insya Allah di tahun ketiga jumlah orang miskin yang ada di Kabupaten Muna yang kurang lebih 32.000 orang itu insya Allah akan berkurang menjadi 5.000 orang. Itu target kami untuk pasangan nomor 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda masih memiliki waktu, sudah cukup Pak? Sudah. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 1 Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan, yaitu soal huruf A. Baik, ini huruf A Bapak, masih tersegel pertanyaannya. Saya tunjukkan kepada publik, masih tersegel huruf A. Baik. Sehingga masih terjaga kerahasiaannya. Saya akan buka dan bacakan pertanyaan yang akan didapatkan calon bupati nomor urut 1, maksud kami. Baik, sebelum saya sampaikan, Anda memiliki waktu 2 menit Bapak untuk menjawab pertanyaan. Disimak baik-baik tanpa ada pengulangan pertanyaan dari saya. Layanan publik khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan saat ini mulai menggunakan sistem digital dengan tidak mengabaikan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah yang akan diambil paslon untuk memastikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan digital tidak hanya tersedia bagi kelompok masyarakat di perkotaan, namun juga bisa menjangkau masyarakat di daerah terpencil? Anda memiliki waktu 2 menit, silakan. Terima kasih. Saya 2 tahun 3 bulan jadi wakil bupati dan 10 bulan PLT bupati. Apa yang kurang hari ini di masyarakat kita adalah masih banyak blank spot untuk telekomunikasi. Meskipun demikian, apa yang ada hari ini, kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sudah semakin banyak sarana itu yang membuat akses kepada masyarakat untuk mengakses telekomunikasi. Oleh karena itu konsep yang akan kami buat, kami akan buat Muna itu sebagai smart city. Smart city untuk apa itu? Dan menyediakan sebanyak mungkin fasilitas komunikasi, baik yang kerjasama dengan swasta, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun yang akan kami usahakan sendiri. Dengan cara apa? Kita akan memberdayakan apa yang ada sekarang ini, bahwa fasilitas-fasilitas yang memungkinkan masyarakat mengakses telekomunikasi diperbanyak di banyak tempat. Sekolah-sekolah semakin banyak memperoleh akses internet. Karena mereka dengan cara ini mereka lebih mudah untuk memperoleh apa hal yang dibutuhkan.
Fasilitas kesehatan, alhamdulillah, Rumah Sakit Kabupaten Muna meskipun belum sempurna, kita sudah memberi pelayanan yang cukup, melayani banyak masyarakat, dan target kita hari ini ke depan adalah bagaimana nanti ke depan semakin banyak masyarakat yang dilayani dengan fasilitas rumah sakit kami di Kabupaten Muna. Intinya adalah dengan usaha saya untuk meningkatkan PAD kita, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan ini akan segera kita penuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih memiliki waktu, Pak? Masih ada waktu? Sudah cukup? Mau ditambah? Sudah cukup. Baik. Para pendukung, silakan berikan aplaus yang meriah untuk seluruh calon bupati yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para tim panelis dan tim perumus. Saya Al-Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada. Mohon tenang. Harap pendukung paslon tenang. Baik hadirin dan pemirsa, setelah jeda nanti kami akan membawa Anda untuk bisa menyaksikan jawaban yang akan diberikan oleh para calon Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2024 dalam menjawab pertanyaan dari para tim panelis dan tim perumus. Sesaat lagi. Saya Al-Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada yang bersih dan demokratis dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melawan berita bohong atau hoax, saling sebelum sharing. Ingat, hoax sengaja disebarkan untuk merusak kedamaian di tengah masyarakat. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Sandi Punama Sakti SIK, selaku Kapolres Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas di Kabupaten Muna dengan menghindari dan mencegah penyebaran hoax terkait isu SARA dan politik yang tidak sehat. Mari kita hormati pilihan yang berbeda, junjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Mari ciptakan Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. Demokrasi terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui pilkada tanpa adanya diskriminasi. Saya, Laude Muhammad Askar Adijaya, selaku Ketua KPU Kabupaten Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk menjaga integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024. Jangan golput, gunakan hak suara kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Ayo sukseskan jalannya pesta demokrasi yang bersih dan damai. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada yang bersih dan demokratis dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melawan berita bohong
atau hoax, saling sebelum sharing. Ingat, hoax sengaja disebarkan untuk merusak kedamaian di tengah masyarakat. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Sandi Punamasakti SIK, selaku Kapolres Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas di Kabupaten Muna dengan menghindari dan mencegah penyebaran hoaks terkait isu SARA dan politik yang tidak sehat. Mari kita hormati pilihan. Kami minta untuk seluruh pendukung paslon untuk tenang. Kalau kita sudah mulai, untuk tenang. Baik, hadirin dan pemirsa, kita sudah memasuki segmen ketiga. Di segmen ini, para calon wakil bupati akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para tim panelis dan tim perumus. Dan berikutnya, saya akan mengundang seluruh calon wakil bupati untuk menuju ke meja fishbowl atau di depan saya. Silakan. Berbaris, silakan Bapak. Dan nantinya akan saya panggil untuk mengambil fishbowl sesuai dengan nomor urutan Bapak 1, 2, 3, 4, dan 5. Harap tenang untuk seluruh pendukung pasangan calon. Saya minta tenang. Jika belum tertib, saya tidak akan meminta pasangan calon untuk mengambil fishbowl. Saya minta tenang. Saya tidak akan melanjutkan sesi ini jika para pendukung paslon tidak menghormati moderator. Tolong. Baik. Kita mulai dari calon wakil bupati nomor urut 3. Silakan Bapak untuk mengambil pertanyaan di fishbowl dan tunjukkan ke kamera dan kepada seluruh publik. Ya, silakan. Ditujukan kepada saya kamera. I. Itu I. Baik, saya jelaskan. I itu 3. Iya, baik. Baik, silakan kembali Bapak. Baik, berikutnya calon wakil bupati nomor urut 4. Silakan Bapak untuk mengambil ke fishbowl dan ditujukan kepada kamera dan pada seluruh publik. Baik, pasangan nomor urut 4 mendapatkan huruf J, calon wakil bupati mendapatkan huruf J. Baik, silakan diletakkan di sebelah sana Bapak. Selanjutnya, saya meminta calon wakil bupati nomor urut 5. Silakan Bapak untuk mengambil pertanyaan di fishbowl dan ditujukan kepada kamera dan seluruh publik. Baik, mendapatkan huruf H untuk wakil bupati nomor urut 5. Silakan. Berikutnya, saya meminta calon wakil bupati nomor urut 1. Bapak silakan untuk mengambil pertanyaan di fishbowl, ditujukan kepada kamera dan publik. Baik. Huruf F. Dan terakhir untuk calon wakil bupati nomor urut 2, silakan Bapak untuk mengambil di fishbowl. Baik, huruf G. Baik, terima kasih. Saya minta kepada calon wakil bupati untuk menuju ke podium masing-masing. Baik, mohon tenang untuk pendukung paslon. Baik, sudah siap, Bapak? Kita mulai dari calon wakil bupati nomor urut 3. Bapak Dr. Insinyur Nur Hadani, STMT,
Bapak mendapatkan pertanyaan huruf I. Ya, terima kasih. Baik, ini huruf I, saya tunjukkan ini masih tersegel Bapak. Huruf I masih tersegel, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Baik, hadirin dan pemirsa, saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan oleh calon wakil bupati nomor urut 3. Sebelum saya sampaikan, Bapak mendapatkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Disimak baik-baik, tidak ada pengulangan pertanyaan. Kabupaten Muna memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya pada sektor pertanian dalam arti luas. Pertanyaannya, kebijakan dan program strategis apa yang akan dijalankan oleh paslon dalam upaya meningkatkan kehadiran investor untuk membangun industri pertanian dalam arti luas dengan memanfaatkan bahan baku sumber daya alam lokal di Kabupaten Muna? Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh saudari moderator. Saya akan menjawab secara singkat bahwa itu semua adalah menjadi bagian dari kebijakan Indeks Pembangunan Manusia dalam sektor pertanian. Hal yang dasar yang kami akan lakukan adalah metode hulu hilir atau hilirisasi. Bagaimana di hulunya itu kita akan melakukan penyiapan bibit unggul yang baik, menunjang prasarana dengan baik, kemudian melakukan regulasi yang baik. Dan di mana alirnya itu adalah bagaimana kita melakukan kepastian pasar yang baik. Kerjasama yang baik yang akan kita tumbuhkan adalah bagaimana lebih pemerintah untuk lebih hadir, untuk lebih menghidupkan yang namanya BUMDes. Kemudian insya Allah di pasangan Kardini Nordani nanti itu akan menghidupkan kembali dan akan membangun yang namanya perusahaan daerah untuk menjaga kondisi pasar yang baik yang menjadi harapan Kabupaten Muna hari ini dalam sektor pertanian. Jadi bangkitan ini semua akan kami coba lakukan dengan baik dan semaksimal mungkin yang menjadi potensi kewilayahan dengan melakukan pemetaan dasar yang ada terhadap potensi pertanian di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Muna. Terima kasih, saya kira cukup. Anda akan dilanjutkan atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup, baik, terima kasih. Berikutnya soal pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 4, Bapak Awal Jaya Bolombo SH. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan yaitu soal huruf J. Baik, ini huruf J Bapak masih tersegel. Huruf J, saya akan tunjukkan kepada publik bahwa ini masih tersegel, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Saya akan buka dan bacakan pertanyaan yang akan didapatkan oleh calon wakil bupati nomor urut 4. Saya ingatkan kembali, Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan saya Bapak. Pertanyaannya, ketersediaan infrastruktur wilayah sangat menunjang kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan ketertarikan dunia usaha dan industri untuk berinvestasi di Kabupaten Muna. Pertanyaannya, bagaimana upaya paslon untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah agar dunia usaha dan industri tertarik untuk hadir di Kabupaten Muna? Anda memiliki waktu 2 menit, silakan. Makasih Bu. Di Muna, APBD kita tidak sanggup untuk membangun infrastruktur. Alhamdulillah saya berpasangan dengan Pak Rahman, maju sebagai calon bupati. Kami punya jaringan untuk membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Muna. Kenapa kami harapkan dari komunikasi di pusat? Karena kalau menggunakan APBD tidak mungkin. Jadi hal yang tidak masuk di akal membangun infrastruktur kewilayahan di Muna menggunakan APBD. Saya 10 tahun di DPRD, 8 tahun di Banggar, semuanya menggunakan saja DAK. Karena DAU kita hanya digunakan untuk biaya belanja pegawai. Oleh karena itu, jika masyarakat Muna mempercayai kami untuk memimpin 5 tahun Muna ke depan, saya yakin
pembangunan infrastruktur yang ada di Muna akan berkelanjutan. Kemudian pembangunan yang dikerjakan dengan anggaran dari PEN, kami akan selesaikan, akan komunikasi dengan pemerintah. Apalagi Ketua Umum saya Menteri Koordinator Infrastruktur Kewilayahan. Saya yakin, saya sebagai ketua partai akan membawa anggaran untuk pembangunan sehingga investor akan, dunia usaha akan mau membawa modalnya untuk memajukan Kabupaten Muna. Cukup. Anda masih memiliki waktu Bapak untuk menjawab? Sudah cukup? Baik. Terima kasih. Berikutnya soal pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 5, Bapak Dr. Andes Syarifuddin MM. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan, yaitu soal huruf H. Harap tenang untuk pendukung paslon. Baik, Bapak, ini huruf H masih tersegel. Artinya kerahasiaannya masih terjaga. Baik. Saya akan buka dan bacakan pertanyaan yang akan didapatkan oleh calon wakil bupati nomor urut 5. Saya ingatkan kembali Bapak memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, mengingat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Muna relatif masih terbatas. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang akan paslon ambil untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur wilayah sehingga dapat mengatasi kesenjangan antar daerah? Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Mungkin saya mengawali lebih dulu bahwa problem kita di Muna saat ini adalah, pertama, terbatasnya lapangan kerja. Itu fakta. Kemudian yang kedua, uang yang beredar itu di masyarakat sangat sedikit. Atas 2 faktor ini implikasinya sampai kemana-mana. Sampai pesawat pun yang tadinya ada yang Makassar Muna Barat tiap hari, saat ini tidak ada. Itu tidak lain adalah karena terbatasnya finansial, apakah itu daerah maupun masyarakat. Oleh karena itu tadi terkait dengan pertanyaannya bahwa bagaimana kemudian supaya bisa membangun konektivitas antar daerah. Saya pikir tentunya ini menjadi salah satu program kami, bagaimana kemudian Muna ini jangan menjadi daerah tujuan. Karena salah satu daerah yang bisa berkembang, salah satu indikatornya adalah daerah itu harus menjadi daerah transit. Kalau misalnya yang datang di Muna hanya tujuannya ke Muna, itu tidak akan cepat laju pertumbuhan ekonomi kita di Muna. Oleh karena itu, tentunya bagaimana membangun konektivitas tadi, kami sudah membayangkan itu bahwa manakala pasangan nomor urut 5 ini terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Muna, pertama akan menghidupkan kembali transportasi udara yang pernah dilakukan. Tentunya kami akan bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten dekat. Dalam aturan keuangan sangat dimungkinkan kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, walaupun kami di sini masih calon, kami berbaik hati Bu dengan calon-calon yang lain. Manakala suatu saat kalau kami terpilih akan membangun kerjasama itu. Yang kedua adalah transportasi darat. Ya, alhamdulillah saat ini sudah dimulai dengan Damri. Tentunya ini tinggal Pemda ke depan. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 1, Bapak Laude Asrafil SHMH. Saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan, yaitu soal huruf F. Baik, ini huruf F Bapak masih tersegel. Saya akan tunjukkan kepada publik juga bahwa ini masih tersegel. Artinya kerahasiaannya masih terjaga. Baik. Saya akan buka dan bacakan pertanyaan yang akan didapatkan oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Saya ingatkan kembali Bapak memiliki waktu 2 menit untuk menjawab. Mohon disimak baik-baik Bapak. Riset-riset tentang kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Kabupaten Muna harus terus dilaksanakan
sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Muna. Pertanyaannya, menurut paslon, kekayaan alam apa yang menjadi andalan di Kabupaten Muna dan bagaimana strategi mengembangkannya? Anda memiliki waktu 2 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dengan waktu 2 menit. Yang pertama, kita melihat sumber daya alam di Muna sebenarnya sudah cukup besar. Di Muna punya potensi tambang, nikel, punya potensi kapur, dan banyak lagi sumber daya alam yang sampai hari ini belum dikelola. Oleh karenanya, untuk mengangkat sumber-sumber daya alam ini, maka sudah pasti diperlukan investor untuk mengelola sumber daya alam. Karena kita di Muna belum cukup atau belum punya pengetahuan yang luas untuk mengelola sumber daya alam, terutama pada sektor pertambangan. Yang kedua, investor harus diberikan karpet merah. Ketika investor mau menginvestasi dananya di Muna, tidak perlu dipersulit, harus dipermudah. Dengan cara apa? Kita menyiapkan data yang seluas-luasnya kepada investor. Kita siapkan apa yang dibutuhkan oleh investor. Misalnya investor tambang, berapa luas tanah yang ada dalam kandungan bumi yang akan dikelola investor itu. Yang kedua, kita harus memberikan perizinan yang mudah kepada investor. Perizinan itu dengan menggunakan sistem OSS, Online System Submission, artinya pelayanan perusahaan terpadu dengan menggunakan sistem elektronik. Sehingga perusahaan tidak sulit datang ke Muna untuk menginvestasi dananya. Mereka bisa di dalam ruangan saja dengan membuka sistem OS akan melihat data-data potensi-potensi tambang yang ada. Kemudian dalam pola pengelolaan tambang juga harus diatur sedemikian rupa sehingga dana pengelolaan tambang tidak bocor kemana-mana. Yang ketiga, pengawasan terhadap pengelolaan tambang. Pengawasan juga ini adalah penting sehingga dalam pengawasan juga tidak menjadi dana-dana yang kira-kira dapat diselewengkan. Oleh karenanya kita memberikan karpet merah kepada investor sehingga investor bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Muna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, para pendukung silakan beri aplaus yang meriah untuk seluruh calon wakil Bupati Muna yang telah menjawab pertanyaan dari para tim panelis dan tim perumus. Saya meminta kembali untuk para calon. Mohon maaf, saya terlewatkan. Harap tenang. Baik, harap tenang untuk seluruh pendukung. Baik. Mohon maaf Bapak. Baik. Mohon tenang. Baik. Saya minta untuk tenang. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Bapak mendapatkan huruf G. Baik, ini huruf G saya perlihatkan. Masih tersegel, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Saya akan buka dan bacakan pertanyaan yang akan didapatkan oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Baik, Bapak harap disimak baik-baik pertanyaannya. Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab dan harap disimak. Indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Muna berada pada peringkat 8 dari 17 kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk meningkatkan IPM melalui pengembangan infrastruktur sosial, pendidikan, saya ulang, infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan di Kabupaten Muna. Anda memiliki waktu 2 menit, silakan. Ya, terima kasih. Pertama kami dari Pasaran Rahmatnya Muna telah coba melihat bahwa memang ada permasalahan pendidikan. Sehingga memang permasalahan pendidikan ini akan menjadi perhatian yang sangat serius yang akan kita perhatikan. Bagaimana kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan dari tingkat TK, SD, dan SMP sampai SMA. Kami Rahmatnya Muna dalam kesempatan ini akan memberikan beasiswa kepada anak-anak kita, baik dari tingkat SD, SMP, SMA yang memang mungkin sangat membutuhkan, sehingga mereka tidak akan putus dalam perjalanan pendidikan mereka. Kemudian
Kita juga akan meningkatkan kualitas tenaga-tenaga pengajar, bagaimana juga memperhatikan kesejahteraan mereka. Salah satunya adalah kami akan memberikan TPPD dan akan menaikkan TPPD bagi semua tenaga-tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Muna. Kemudian satu hal juga yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana melihat infrastruktur sekolah-sekolah yang ada. Ini juga harus perhatian. Kami kemarin coba berjalan proses kampanye ini di 22 kecamatan, 124 desa dan 26 kelurahan. Memang masih ada sangat rasa prihatin kami melihat kualitas-kualitas bangunan gedung sekolah-sekolah yang ada. Khususnya kemarin kami coba berjalan di Muna Timur. Kami melihat sekolah-sekolah itu memang sangat butuh perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Muna. Sehingga ke depan insya Allah kalau rahmatnya Muna dipercaya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk menjadi pemimpin di Muna ini bukan hal yang susah untuk kita menyelesaikan semua problem yang ada di Kabupaten Muna. Saya kira demikian, terima kasih. Anda masih memiliki waktu untuk Cukup. Bapak sudah cukup. Baik. Tenang. Baik, kalau begitu saya minta seluruh pendukung untuk memberikan aplaus yang meriah untuk seluruh calon wakil Bupati Muna yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para tim panelis dan tim perumus. Saya meminta kepada calon wakil Bupati untuk kembali ke tempat. Baik hadirin dan pemirsa, setelah jeda kita akan menuju sesi yang telah dinanti-nantikan dari para pasangan calon yang akan saling bertanya, saling berdebat dan akan saling berinteraksi. Tentunya pastikan Anda masih bersama kami di debat publik pemilihan calon bupati dan calon wakil Bupati Muna tahun 2024. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Sandi Punama Sakti SIK, selaku Kapolres Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas di Kabupaten Muna dengan menghindari dan mencegah penyebaran hoaks terkait isu SARA dan politik yang tidak sehat. Mari kita hormati pilihan yang berbeda, junjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Mari ciptakan Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. Demokrasi terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui pilkada tanpa adanya diskriminasi. Saya, Laude Muhammad Askar Adijaya, selaku Ketua KPU Kabupaten Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk menjaga integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024. Jangan golput, gunakan hak suara kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Ayo sukseskan jalannya pesta demokrasi yang bersih dan damai. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada yang bersih dan demokratis dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melawan berita bohong atau hoax, syarat sebelum sharing. Ingat, hoax sengaja disebarkan untuk merusak kedamaian di tengah masyarakat.
Baik. Harap tenang. Baik. Hadirin dan pemirsa, kita sudah memasuki segmen keempat. Di segmen ini para calon bupati dan calon wakil bupati akan saling memberikan pertanyaan, saling menjawab, dan saling berdebat. Segmen ini akan diawali dengan debat antara pasangan calon nomor urut 4 dan pasangan calon nomor urut 5. Silakan. Untuk itu kami persilakan pasangan calon nomor urut 4 dan pasangan calon nomor urut 5 untuk menuju ke podium masing-masing. Baik. Ya. Kami akan memberikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 5. Kami harapkan dan kami ingatkan kembali pertanyaan agar sesuai dengan tema debat malam hari ini. Dan Bapak memiliki waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh paslon nomor urut 5. Bapak sudah siap? Baik. Langsung saja kita mulai pertanyaannya. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pertanyaan saya kepada pasangan nomor urut 5. Apabila Bapak nanti terpilih menjadi Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna, kita ketahui bahwa PAD Kabupaten Muna tidak pernah tercapai dari tahun ke tahun. PAD Kabupaten Muna terakhir hanya 70 miliar dari target 160 miliar. Kira-kira strategi apa yang Bapak akan lakukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Muna? Tunggu dulu Bapak. Untuk paslon nomor 4 Anda masih memiliki waktu untuk bertanya. Apakah Anda masih ingin ada ditambahkan pertanyaannya atau sudah cukup? Waktu Anda masih ada? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Tunggu, saya belum mempersilakan Anda. Baik. Untuk menjawab paslon 5, silakan Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Ketika kami terpilih pasangan nomor urut 5 untuk meningkatkan PAD Kabupaten Muna adalah kita bahwa tadi sudah disampaikan paslon nomor 2 bahwa PAD Kabupaten Muna berjumlah 70 miliar itu mungkin tidak mencukupi untuk pembangunan di Kabupaten Muna. Yang kami akan lakukan adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Kami akan mengaktifkan kembali Pusda Kabupaten Muna. Kemudian Pustaka Kabupaten Muna akan berkontrak dengan agen-agen yang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan insya Allah ketika kami terpilih Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030 akan kami mengirim kurang lebih 1.000 orang per tahun. Dari hasil itu gaji mereka kurang lebih 30 juta per bulan itu masuk di perusahaan daerah, dan dari gaji mereka itu 30 juta dikali dengan 1.000 adalah 300 miliar. 10% dari 300 miliar itu kami akan menghasilkan PAD berjumlah 30 miliar. Jadi kalau itu terjadi, insya Allah 30 miliar kali 12 bulan sebesar 360 miliar. Ini yang akan kami lakukan ketika kami terpilih nanti. Insya Allah kami akan laksanakan di tahun pertama ketika kami terpilih nanti. Mungkin ada ditambahkan oleh wakil saya. Ya, yang disampaikan pasangan nomor urut 4 ini sebuah problem. Kenapa saya katakan sebuah problem? Bahwa ketika PAD yang dianggarkan itu kemudian tidak tercapai, dalam prakteknya kalau saya lihat di Muna ini anggarannya belanjanya tetap berjalan. Apa yang terjadi di akhir tahun defisit. Oleh karena itu jangan heran kalau Bapak Ibu mendengar di akhir tahun banyak proyek yang tidak dibayar akibat target pendapatan Waktu tidak Anda telah tercapai, habis, belanja Bapak. jalan terus. Waktu Anda telah habis. Baik. Berikutnya saya berikan kesempatan paslon nomor 4 untuk memberikan tanggapan atau menanggapi jawaban dari paslon nomor 5. Silakan, Anda memiliki waktu 2 menit. Saya pikir program yang dicanangkan oleh pasangan nomor 5 juga bagus. Hanya mungkin sebaiknya di sini pemerintah harus hadir. Dalam hal peningkatan PAD itu, pemerintah harus berani mengintervensi.
beberapa semacam pelabuhan, ya kan? Yang selama ini PAD Muna itu hanya pajak dan retribusi saja, tapi kita mencoba bagaimana untuk meningkatkan PAD Kabupaten Muna itu kita melakukan intervensi, umpamanya pelabuhan Raha yang selama ini tempat persinggahan kapal-kapal dari manapun juga itu hasilnya langsung ke pusat, itu tidak ada di daerah. Jadi kita sebagai pemerintah harus berani hadir, kita harus melakukan intervensi dengan cara melakukan komunikasi dengan Ditjen Hubungan Laut. Bagaimana caranya? Ada namanya dana bagi hasil itu. Karena mereka hanya datang parkir kapalnya di sini, tapi hasilnya mereka bawa di pusat. Ini kita harus berani untuk melakukan intervensi kepada Ditjen Hubungan Laut. Yang kemudian juga persoalan Tampo sana. Di Tampo sana juga ada namanya pelabuhan feri, tapi itu dikuasai oleh ASDP, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita juga harus berani melakukan intervensi. Begitu pula kapal-kapal tongkang yang lewat di Selat Tampo, itu tidak ada juga kita mendapatkan hasil. Oleh itu kami menginginkan harus ada intervensi lagi dari seorang pemerintah, seorang bupati. Bagaimana membentuk satgas atau kita membuat regulasi untuk bisa melakukan kerjasama dengan mereka supaya dana-dana CSR-nya itu juga bisa masuk di Kabupaten Muna. Bukan hanya lewat, tapi kita bisa memperoleh hasilnya. Demikian. Baik, sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan kembali kepada Paslon 5 untuk menanggapi tanggapan dari Paslon nomor urut 4. Anda memiliki waktu 2 menit untuk menanggapi kembali. Silakan. Terima kasih. Pasangan nomor 4. Ya, apa yang menjadi masukan ataupun saran-saran tadi yang disampaikan bahwa pemerintah perlu intervensi. Pada dasarnya kami sepakat, tapi kita harus hati-hati bahwa ada hal-hal yang di dalam pemungutan pajak ataupun retribusi, kalau retribusi hanya di daerah, itu sudah dibagi kewenangannya, ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Iya. Oleh karena itu, tentunya apabila pasangan nomor urut 5 ini terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, tentunya kami akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi daripada sumber-sumber pendapatan daerah, baik itu dari pajak maupun retribusi. Saya membayangkan, andai kata saja di Muna ini, ya mohon maaf, misalnya kita punya BUMD seperti, ya katakanlah kapal yang menuju Kendari. Saya sudah menghitung Bapak Ibu, uangnya Muna yang keluar setiap tahun tidak kurang dari 37 miliar hanya untuk uang tiket. Bukan hanya itu, mungkin ibu-ibu di rumah tidak pernah menghitung. Kita beli telur saja, orang Muna beli di Makassar, itu saya hitung 2,4 miliar per bulan. Andai kata saja, ya hal-hal seperti ini disediakan di daerah sehingga uangnya, kalaupun masyarakat beli, uangnya tidak kemana-mana tetapi berputar di dalam daerah. Ya tentunya tugas pemerintah adalah memfasilitasi. Kalau misalnya tadi saya contohkan beli telur di Makassar, kenapa kita tidak bangun pabrik ayam, pakan ayam di Muna, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian tadi soal kapal, supaya tidak keluar daerah uang kita yang 37 miliar per tahun. Kenapa kita tidak beli kapal sendiri yang dikelola oleh BUMD? Sehingga kalaupun masyarakat Muna naik kapal, walaupun beli tiket, tetapi uangnya kembali ke daerah. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Baik, mohon untuk Paslon 4 dan Paslon 5 tetap berada di tempat. Berikutnya, Paslon nomor urut 5 akan bertanya kepada Paslon nomor urut 4 dan juga saling menanggapi. Apakah sudah siap pertanyaan dari Paslon nomor urut 5? Baik, saya ingatkan kembali Bapak untuk pertanyaannya. Anda memiliki 1 menit untuk bertanya kepada Paslon nomor urut 4. Dan waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Paslon nomor urut 5. Saya akan bertanya kepada Paslon nomor urut 4. Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Muna ini angka pengangguran berjumlah kurang lebih 14.000. 14.000 ini
pengangguran yang tidak sama sekali bekerja. Jadi betul-betul dia tidak punya kerja, bukan yang ojek, bukan yang ini, yang betul-betul tidak punya kerja. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk mengatasi agar angka pengangguran yang ada di Kabupaten Muna ini bisa berkurang. Terima kasih. Bapak masih memiliki waktu untuk bertanya, apakah sudah cukup atau tambahan? Cukup. Baik. Selanjutnya saya berikan waktu 2 menit untuk paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. Dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami paslon nomor urut 4, kami punya program adalah menciptakan lapangan kerja. Apa yang dikatakan tadi bahwa kita harus berani membangun smelter di Tampo sana, tidak harus ada nikelnya. Sama di Bulukumba itu tidak ada nikel tapi ada smelter. Kita bangun smelter, dengan sendirinya itu akan menciptakan lapangan kerja. Yang kemudian juga ada batu kapur. Kita kelola kembali batu kapur, kita datangkan investor-investor dari luar. Bupati harus bisa meyakinkan, bisa persentase bahwa pembangunan batu kapur ini hasilnya akan lebih baik. Dan ini akan menambah PAD kita dan mengurangi pengangguran. Karena APBD kita yang hanya 1,3 triliun tidak akan cukup untuk membangun infrastruktur yang ada. Hutang-hutang kita, dana PEN kita yang 221 miliar yang setiap tahun kita harus membayar hutang 80 miliar, ini akan menjadi hutang kepada semua bupati nanti yang akan terpilih. Jadi kita, bupati ini kita harus punya ide-ide gagasan yang bagus. Bagaimana caranya kita menciptakan lapangan kerja buat masyarakat, biar angka pengangguran, angka kemiskinan itu bisa turun. Yang kemudian kita coba namanya peningkatan UMKM juga. Kita tumbuhkan namanya industri di pedesaan. Yang sekarang ini ada yang namanya pabrik jagung, tapi pabriknya tidak kelihatan, yang kelihatan hanyalah gudangnya saja. Kita harus betul-betul bangun yang namanya pabrik. Pabrik yang bisa mengolah jagung menjadi tepung tapioka, menjadi tepung untuk makanan manusia. Jadi bukan hanya untuk jagung, untuk memisahkan antara tongkol dengan biji. Cukup waktu Anda setelah habis, Bapak. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan paslon 5 untuk menanggapi jawaban dari paslon 4. Anda memiliki waktu 2 menit, silakan. Terima kasih. Jawaban dari paslon nomor urut 4 itu sangat luar biasa. Kami beri apresiasi jawaban dari mereka. Saya hanya mungkin bisa menambahkan sedikit bahwa untuk pembangunan smelter yang ada di Tampo nanti, menurut tim kami adalah itu belum memenuhi syarat karena debit air yang ada di sana sangat kurang. Debit air yang memenuhi syarat untuk membangun smelter itu ada di Muna Timur. Muna Timur itu sangat kaya dengan airnya, sangat luar biasa. Daratan Muna Timur kita itu debit air yang luar biasa. Terus bibir pantai kedalamannya masuk 8 meter, alhamdulillah. Kemudian target yang mereka capai nanti nomor urut 4 itu untuk meningkatkan PAD nanti itu kalau bisa mereka lakukan itu akan akan tercukupi nanti, insya Allah kita sama-sama, karena dari nomor urut 4 dan nomor 5 ini punya visi misi yang sama untuk membangun smelter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, wakil saya akan tambahkan sedikit. Cukup. Anda masih memiliki waktu, Bapak, masih ada 40 second. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan memberikan kesempatan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon nomor urut 5. Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Kebetulan calon Bupati 05 ini bergerak di bidang pertambangan, penambang. Saya adalah konsultan hukum pertambangan. Saya 28 pertambangan. Kenapa kita berkomitmen untuk membangun smelter di Kabupaten Muna? Apakah itu di Tampo atau di Muna Timur? Itu kenapa? Tujuan kita sebenarnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja
Karena nikel juga ini ada di Muna Timur. Olehnya itu kami akan menghadirkan, jadi akademisi-akademisi ini juga tidak hanya hadir sebagai panelis juga, tapi kita akan libatkan dalam pembangunan kita nanti, akan memberikan masukan-masukan dari segi amdalnya, apakah pembangunan smelter itu ditampo bisa atau tidak. Kenapa kita lakukan ditampo? Karena itu berdekatan dengan Konawe Selatan. Konawe Selatan itu adalah usaha pertambangan nikel. Kita hanya jadi penonton, hanya lewat, tapi kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Olehnya itu untuk membangun smelter memang kita butuhkan keahlian, kita butuhkan investor, kita butuhkan tenaga ahli dari luar. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin mau sambung. Memang kalau bicara tentang pendapatan daerah pasti pasangan nomor 5 karena ini mantan Dirjen Keuangan Daerah. Harapan kami juga kemarin pada saat dia jadi Dirjen bisa memberi masukan buat daerah kita sama beliau. Tapi alhamdulillah kami sama-sama maju di pilkada. Insya Allah visi-visi kita hampir sama. Insya Allah apa yang menjadi tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muna bisa tercapai jika pasangan nomor 4 yang menang dalam pilkada 2017 ke depan. Makasih. Anda masih memiliki waktu, Bapak. Apakah masih ada yang ingin ditanggapi lagi tambahannya? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 5 dan paslon nomor urut 4. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin dan pemirsa, setelah jeda kami masih akan kembali pada sesi berikutnya. Tentunya pastikan Anda masih bersama kami di debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Sandi Punama Sakti SIK, selaku Kapolres Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas di Kabupaten Muna dengan menghindari dan mencegah penyebaran hoaks terkait isu SARA dan politik yang tidak sehat. Mari kita hormati pilihan berbeda, junjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Mari ciptakan Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. Demokrasi terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui pilkada tanpa adanya diskriminasi. Saya, Laude Muhammad Askar Adijaya, selaku Ketua KPU Kabupaten Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk menjaga integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024. Jangan golput, gunakan hak suara kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Ayo sukseskan jalannya pesta demokrasi yang bersih dan damai. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada yang bersih dan demokratis dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melawan berita bohong atau hoax sehari sebelum sharing. Ingat, hoax sengaja disebarkan untuk merusak kedamaian di tengah masyarakat.
Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Sandi Punamasakti SIK, selaku Kapolres Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan melanjutkan kembali dan ini kita sudah masuki segmen kelima, sesi debat. Pasangan calon nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan menuju ke podium masing-masing. Harap tenang, pendukung paslon harap tenang. Saya minta untuk tenang para pendukung paslon. Saya tidak akan lanjutkan jika para pendukung paslon tidak mematuhi arahan yang saya berikan. Saya minta untuk tetap tenang. Baik, untuk tetap tenang. Jika masih bersuara, saya tidak akan melanjutkan sesi ini. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk bertanya. Apakah sudah siap, Bapak? Anda memiliki waktu 1 menit untuk bertanya, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara calon nomor urut 2. Pertanyaan saya sederhana, bahwa hari ini Pemda Muna sangat kecil ruang fiskalnya. Sesuai potensi kita, apa yang saudara lakukan untuk mengangkat janji-janji kampanye Bapak di lapangan mengaspal seluruh Kabupaten Muna, seluruh jalan rusakan diaspal oleh saudara? Silakan. Anda masih memiliki waktu untuk Cukup. bertanya, Bapak. Sudah cukup atau ada tambahan? Cukup, baik. Sudah cukup? Kami memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Anda memiliki waktu 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 tentang janji dan program kami yang mungkin dianggap sangat luar biasa. Saya kira ini sangat luar biasa. Karena permasalahan yang ada di Kabupaten Muna sebenarnya masalah infrastruktur jalan kabupaten, jalan lingkungan, dan jalan tani. Tentang persoalan aspek pertanian, perkebunan, kehutanan, dan aspek lain yang itu adalah salah satu penunjang. Nah, olehnya itu saya kira apa yang menjadi bagian dari program kami, persoalan masalah jalan yang ada di wilayah Kabupaten Muna bagian timur, mulai dari Langkoroni sampai dengan Liumbet Tinggi perbatasan Dalam Bulawa, saya kira ada 34,3 km yang harus kami selesaikan. Yang pertama adalah jalan lingkungan yang ada di Maligano, jalan lingkungan yang ada di Polal, jalan lingkungan yang ada di Pure, Labunia, dan juga jalan usaha tani yang ada di wilayah Langkoroni sampai dengan Liumbet Tinggi dan Labulawa. Kalau kita tidak ada konektivitas dari wilayah jalan nasional, sebenarnya Muna Timur itu bisa jadi kampung dan belum merdeka. Syukur alhamdulillah, kemarin nomor urut para Pak Bupati sudah menganggarkan jalan yang aspal di wilayah Muna Timur. Dan juga menyangkut masalah dana, saya kira tidak ada persoalan. Karena setelah kami hitung DAU kita 550, kemudian PAD 58, dan kemudian dana bagi hasil 37, ini sangat memberikan kemungkinan untuk bisa kita lakukan. Karena hasil hitungan kami dari jumlah 1,450 miliar ini dimungkinkan untuk bisa kita lakukan program untuk bisa menyelesaikan masalah infrastruktur jalan, jalan lingkungan, jalan kabupaten, dan jalan tani. Nah, dengan anggaran yang seperti ini, itu kami masih dapatkan 143 miliar rupiah. Waktu Anda telah habis, Bapak. Waktu Anda menjawab telah habis. Baik. Harap tenang untuk pendukung paslon. Baik. Saya minta tenang. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, Bapak, silakan. Terima kasih. Begini saudara, kalau membangun infrastruktur hanya menggunakan dana dari provinsi, dari pusat, tidak perlu bupati itu, kepala dinas saja. Hari ini Muna kekurangan dana karena kenapa?
potensi besar kita tidak berkembang. Itu yang saya minta dari saudara kalau jadi bupati. Karena kalau hanya minta di pusat, semua bisa itu, tidak perlu bupati yang urus itu, kepala dinas saja. Terlalu tinggi itu. Kita bisa bikin apa saja kalau kita punya uang. Tapi saya ingin katakan, di Muna ini, termasuk sudah calon bupati, tinggal di rumah mertua atau mengatur sendiri, tidak ada bukan otonomi itu. Bagaimana seorang laki-laki itu harus cari uang sendiri dengan kemampuan sendiri, dan Muna punya potensi itu yang saya maksudkan. Kalau hanya anggaran dari pusat, dari dulu ini dia sekarang tim kesusah, tidak perlu jadi bupati kalau itu. Terima kasih. Oleh karena itu saya persilakan saudara Samin. Baik, terima kasih. Kami tambahkan bahwa pertanyaan kami adalah bagaimana bisa membangun kalau tanpa dana. Ingat APBD Muna hari ini belanja pegawai kurang lebih 70%. Belanja modal hanya kurang lebih 30%. Nah 30% dengan APBD 1,3 triliun, hanya 30%, yakin dan percaya jalan-jalan tidak mampu akan diaspal secara keseluruhan. Oleh karenanya itu, untuk meningkatkan APBD ini yang harus kita prioritaskan. Bagaimana cara kita mendapatkan dana sehingga APBD kita bisa cukup untuk membiayai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kita bisa berjanji. Bagaimana kita tingkatkan PAD itu sebenarnya yang pokok. Kita bisa berjanji apabila ada dana, apabila ada uang, gampang sekali di aspal jalanan, tidak perlu jadi bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu Anda sudah habis. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon nomor urut 1. Anda memiliki waktu 2 menit, Bapak. Silakan. Iya, baik. Disinilah dilihat kreativitas dan inovasi seorang pemimpin. Artinya bahwa saya kasih pandangan saja. Dulu saya jadi Bupati Muna Barat, DO kita itu hanya APBD kita hanya 360 miliar. Tetapi kami bisa lakukan dalam rangka peningkatan DAK. Tetapi jangan lari ke situ. Yang saya mau sampaikan bahwa belanja pegawai yang disampaikan 70% tadi dengan jumlah pegawai 526 orang, ya, dengan belanja pegawai itu adalah 340 miliar. Tapi kalau kita hitung dari APBD Kabupaten Muna 1 triliun 345 miliar, itu masih dimungkinkan karena setelah kami hitung estimasi anggaran kami masih tersisa 87 miliar ditambah dengan PAD setiap tahun, ya, rata-rata sampai dengan 2024 ini 58 miliar. Artinya bahwa 145 miliar itu masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Muna. Ya, nah olehnya itu saya kira program kami tidak sulit. Yang pertama adalah pemberian pakaian seragam gratis, mulai dari sepatu, kaos kaki, celana, baju, dasi, topi. Ini dalam rangka mengantisipasi tingkat kemiskinan yang sangat parah di Kabupaten Muna. Angka kemiskinan kabupaten 14,sekian%. Ya, kemudian kita bisa lihat bahwa apa yang menjadi bagian dari program kami ini tetap kami hitung dengan baik-baik. Karena apapun ceritanya, inilah dilihat bagaimana inovasi dan kreativitas dari seorang kepala daerah untuk bisa menanggulangi dari program itu. Estimasi dalam rangka bagaimana mengenai program yang kami sudah programkan, baik infrastruktur jalan maupun yang lain, kami sudah tindak lanjuti. Terima kasih. Waktu Anda telah habis. Baik, harap tenang pendukung pasangan calon. Mohon untuk paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1 tetap berada di tempat. Baik, hadirin dan pemirsa, dalam sesi selanjutnya harap tenang. Pendukung paslon saya minta tetap tenang. Sesi kali ini adalah sesi pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Baik, paslon nomor urut 2, Bapak sudah siap untuk pertanyaannya? Anda memiliki waktu 1 menit untuk bertanya. Silakan. Baik, kepada paslon nomor 1, ini kejadian dan fakta yang kemungkinan kita tahu semua di seluruh wilayah di Sulawesi Tenggara termasuk di Kabupaten Muna. Anda dalam program unggulan Anda adalah jagung kuning.
dalam visi misi program kerja yang Bapak sering sampaikan dalam setiap kampanye, program utama di bidang pertanian adalah pengembangan jagung kuning. Sementara peningkatan PAD, peningkatan nilai tambah, peningkatan produksi dan pertumbuhan jagung seperti apa yang kita harapkan tidak terpenuhi. Olehnya itu, saya ingin bertanya bahwa tanggapan Bapak setelah melihat pabrik jagung telah beroperasi selama 1,5 tahun. Apakah pabrik tersebut sudah memenuhi asas manfaat atau dan tata kelola seperti apa yang diperlukan agar pabrik tersebut dapat berdaya guna? Terima kasih. Anda masih memiliki waktu Bapak, sudah cukup? Oh ya, cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Anda memiliki waktu 2 menit Bapak untuk menjawab pertanyaannya, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Visi saya adalah industrialisasi jati, kayu jati atau jagung ternak ikan. Hari ini Bapak Presiden mencanangkan ketahanan pangan. Disebut jelas dalam pidato kenegaraan bahwa jagung. Artinya setahun saya sudah bahas, Bapak Presiden merespon, apa saya tidak tahu dari mana. Tapi menurut saya, jagung ini akan menjadi sumber pendapatan daerah yang paling besar. Ya. Industrialisasi jagung itu kita punya potensi 67 ribu hektar. Kalau setiap hektar saya bisa produksi 10 ton per hektar, insya Allah itu dalam Muna ke depan 35 tahun ke datang saya punya 30 ribu hektar saja, setiap panen menghasilkan 1,5 triliun. Siapa punya uang? Rakyat. Di mana masalahnya? Karena pemerintah yang berregulasi, saya akan tekankan kepada mereka yang masalah jagung itu dengan tarif PB khusus. Itu ada undang-undangnya. Yang kedua, soal pabrik yang di Biak sekarang, satu-satunya Indonesia kebanggaannya Lauderus Manda yang hebat itu. Tidak ada kabupaten yang bangun pabrik jagung di Anam sendiri. Untuk apa itu? Untuk minimal standarisasi kadar air. Ya, jagung yang baru panen Pak di Muna 4 kilo 10 ribu. Tapi kalau standarisasi dengan kadar air 15% misalnya, dia bisa naik 3.400 sampai 4.100 bahkan 5.000. Apa maksudnya? Industrialisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan akan menghasilkan sumber PAD yang besar. Tadi calon mengatakan, hari ini orang Muna beli jagung, beli ayam dan telur 50 miliar setahun hanya karena pakan. Dan ini menjadi program utama saya. Politik oleh seorang bupati penting hadir di sana sebagai petani. Dia akan pimpin sendiri. Dia akan pimpin sendiri itu. Saya akan pimpin sendiri kalau saya dapat insya Allah. Ya bukan oleh kepala dinas. Bupati akan terus di lapangan dengan rakyatnya untuk mengembangkan pertanian. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Dimohon tenang untuk para pendukung paslon. Harap tenang. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit Bapak, silakan. Baik, selama kepemimpinan Pak Bahrun hampir 2 tahun, kemudian canangkan jagung kurang lebih 2 tahun. Pembangunan pabrik itu 14,sekian miliar menggunakan APB dengan bantuan dana PEM. Yang saya ingin pertanyakan, bagaimana bisa pembangunan dana PEM dengan menggunakan tanah ilegal? Tanah ilegal ini maksudnya bahwa pabrik yang dibangun di tanah ilegal ini adalah masih dalam kontrak ikatan dengan tebang tunda. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dari penghasilan PAD melalui produktivitas jagung yang saya baca di media, yang kemudian juga ditahu oleh publik, itu adalah 1,8 miliar per tahun. Sementara hitungan tanam jagung dan juga panen jagung ini agak berbeda. Ya, kita kenal dengan Okmar, Oktober Maret, di mana pelaksanaan panen itu hanya 2 bulan. Kemudian Apsel, April sampai dengan September, panennya juga 2 bulan. Artinya bahwa hitungan yang Anda sampaikan di setiap publik bahwa pendapatan PAD 1,8 dengan hitungan selama 12 bulan itu saya kira sangat naif. Kemudian hitungan per ton dan per hektar selama 5, 6 sampai 7 hektar itu juga sangat naif. Nah, olehnya itu saya ingin menyampaikan bahwa penanaman jagung selalu adalah ada indikasi pembodohan terhadap rakyat. Kenapa? Kenapa sampaikan seperti itu? Karena jagung yang kemudian disebarkan dengan ikatan kontrak
dari dengan pihak ketiga, itu yang mereka bawa dalam bentuk pipilan itu dengan jumlah yang sangat besar, tetapi tidak pernah memperhatikan apa menjadi kadar air yang ada dengan 16. Sesuai surat keputusan Bupati nomor 49, cek, baik. Waktu Anda telah habis Bapak, berikutnya saya akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi kembali tanggapan dari paslon nomor urut 2. Anda memiliki waktu 2 menit, silakan. Terima kasih. Kabupaten Puna punya SDM yang luar biasa di bidang pertanian. Ada sini saudara saya di sini nih yang panelis minta maaf. 100 profesor yang lalu itu 50 orang profesor orang Muna. Dokter pertanian di Kendari itu orang Muna banyak. Salah seorang teman tidur saya dokter pertanian. Saya hitung ini berdasarkan data ilmiah. Seorang kepala daerah harus mampu memanfaatkan SDM Muna yang dimanapun berada. Tidak boleh optimis. Kenapa selama ini Muna tidak maju? Karena pemimpinnya optimis, menganggap pertanian itu kecil. Sudah waktunya kita rubah image kita hari ini. Muna kaya dan pertanian, saudaraku. Ya? Jagung hibrid hari ini ada yang 27 ton per hektar. Bukan 5 ton. Saya kalau 30 saya jadi bupati. Saya minimal 10 ton. Dengarkan sebuah wacana Kabupaten Muna. Bukan wacana itu. Secara budaya orang Muna petani jagung. Tanda kita potensi jagung. Hanya apa? Pertama, politik yang boleh seorang bupati. Kedua, penyediaan anggaran. Dan ketiga apa? Kemampuan kita membangun kolaborasi kepada semua orang yang ahli. Minta maaf teman-teman panelis dari Onhalu, Dr. Onhalu. Saya sudah akan kerjasama dengan ahli pertanian Onhalu untuk mengembangkan ini. Kita punya. Ada dokter peternakan ini, adinda saya ini, minta maaf ini. Ada teman saya ini, minta maaf ini, teman istri saya. Artinya mereka punya kemampuan itu. Dan saya sudah bicara sama ini. Ini kecil saja ini. Ya. Saya tidak akan berpikir untuk cari dana di pusat, apalagi ini. Saya kembangkan potensi saya untuk apa? Untuk menjadi sumber utama penghasilan daerah dan ditunjang oleh DAU dan DK. Terima kasih. Seorang bupati saya kira harus begitu. Terima kasih. Baik, sebelum waktunya berakhir, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya pembangunan pabrik jagung itu adalah tanahnya resmi, tidak ilegal, itu sah. Karena membangun pabrik tidak harus dengan sertifikat. Tanpa sertifikat pun bisa membangun pabrik. Waktu Anda telah habis Bapak. Baik. Berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Baik, kami persilakan para paslon untuk kembali ke tempat. Baik, harap tenang. Harap tenang pendukung paslon. Harap untuk tenang para pendukung paslon, saya minta tetap tenang. Baik, hadirin dan pemirsa, setelah jeda pasangan calon bupati dan wakil bupati masih akan saling bertanya, saling berdebat dan akan saling berinteraksi. Tentunya pastikan Anda masih bersama kami di debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Sandi Punama Sakti SIK, selaku Kapolres Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas di Kabupaten Muna dengan menghindari dan mencegah penyebaran hoaks terkait isu SARA dan politik yang tidak sehat. Mari kita hormati pilihan yang berbeda, junjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Mari ciptakan Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. Demokrasi terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui
pilkada tanpa adanya diskriminasi. Saya, Laude Muhammad Askar Adijaya, selaku Ketua KPU Kabupaten Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk menjaga integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024. Jangan golput, gunakan hak suara kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Ayo sukseskan jalannya pesta demokrasi yang bersih dan damai. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Abzal Naim, Calon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 4. Kami persilakan menuju ke podium masing-masing. Baik, paslon nomor 3 sudah siap dengan pertanyaannya Bapak. Anda memiliki 1 menit untuk bertanya, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Saya bertanya, saya akan kembalikan pada persoalan penarikan pertanyaan pertama terkait dengan soal hilirisasi. Jadi hilirisasi itu ada 2. Pertama adalah hilirisasi program, yang kedua adalah hilirisasi hasil. Yang saya mau tanya adalah menyangkut soal hilirisasi program. Kalau bicara hilirisasi maka tidak terlepas daripada namanya hulu. Sekarang saya mau tanya soal pertanian dan soal perikanan. Bagaimana hulunya disiapkan? Bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana sampai pada hilir dan kepastian pasar. Terima kasih. Bapak, tunggu sebelum dijawab. Anda masih memiliki waktu untuk bertanya. Paslon nomor 3 sudah cukup? Cukup. Baik, sudah cukup. Saya akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan. Terima kasih. Apa yang saya jelaskan tadi dari awal tentang program kami hilirisasi, itu memang ada program dari awal dan dari hulu. Jadi program awal umpamanya perikanan, kita adakan dulu yang namanya alat pendingin. Umpamanya seperti halnya ikan gitu. Jadi disiapkan dulu alat pendinginnya, alat penangkapannya, ya kan? Yang selama ini perikanan itu hanya mereka menangkap ikan di laut, kemudian mereka menjual. Dan ini tidak produktif, Mas. Tidak produktif karena apa? Karena tidak ada alat Saya pendingin. luruskan. Tunggu Bapak, ini kesempatan paslon nomor 4 untuk menjawab. Mohon maaf Bukan Bapak. perikanan, pertanian. Mohon maaf, ini kesempatan bagi paslon nomor 4 untuk menjawab. Tapi janganlah ditanya dan Bukan, ini dijawab. waktu paslon nomor 4 untuk menjawab. Silakan, nanti Anda memiliki waktu tersendiri. Silakan dilanjutkan Bapak paslon nomor 4 untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Jadi mungkin tadi saya salah dengar. Karena hilirisasi itu memang ada di bidang perikanan, ada yang di bidang pertanian. Tapi saya lanjutkan tadi, kalau di bidang perikanan itu yang saya bilang tadi, jadi itu disiapkan dulu, diprogramkan dulu persoalan alat pendinginnya, alat penangkap ikannya, supaya petani yang menangkap ikan itu tiba di darat, ikannya tidak busuk, jadi bisa diolah kembali. Tapi tentang tadi pertanian, sama dengan pertanian, kita juga akan memiliki program seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa penanaman jagung. Penanaman jagung itu dulu kita harus siapkan dulu yang namanya bibitnya, bibit unggulnya, yang kemudian pupuknya. Habis itu tenaga ahlinya, pendampingnya, agar masyarakat petani-petani jagung ini tidak asal menanam saja, tapi juga mendapatkan hasil yang produktivitas. Yang kemudian dibangunkan yang namanya pabrik pengolahan untuk mendapatkan produksi yang baik, begitu. Makasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda adalah 2 menit, silakan. Terima kasih. Bicara hilirisasi, maka bicara hulu dulu. Kalau bicara hulu, maka bicara soal lahan.
Setelah lahan kemudian bicara soal sumber daya manusia. Setelah sumber daya manusia kemudian bicara soal bagaimana pemilihan bibit unggul. Kemudian ketiga adalah bagaimana soal regulasi atau kebijakan untuk menopang daripada program ini. Itu kalau bicara soal hilirisasi. Kemudian bicara proses pemetaan dulu, pemetaan lahan kering, lahan basah, itu baru. Lalu kemudian bagaimana menyiapkan yang namanya bibit unggul. Jadi itu sebetulnya, jadi ada hulu, ada proses, ada hilir sampai pada kepastian pasar. Itu sebetulnya. Maka itu yang saya pertanyakan, tidak sekedar hanya bagaimana bicara soal hilirisasi, tapi kemudian bagaimana hilirisasi ini kemudian sampai pada pasarnya kemudian tidak akan mendapatkan kendala. Jadi pasar ini dia adalah bagaimana menjamin produksi kita dan bagaimana bisa menstabilkan harga. Sehingga harga tidak lagi dipermainkan oleh pasar. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu untuk menanggapi. Sudah cukup Bapak? Sudah cukup? Baik. Saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Mungkin pemahaman kita saja yang berbeda. Mungkin Bapak terlalu panjang. Harus pemetaan lahan, ya kan? Itu kita beda pola pemikiran aja sebenarnya. Yang Bapak tadi bilang harus ada sumber daya manusianya, itu yang saya bilang tadi, harus ada ahli yang mendampingi. Kalimat sumber daya manusia itu mungkin kalimat-kalimat akademis yang mungkin lagi tren. Sumber daya alam, sumber daya manusia. Yang saya maksud tadi harus ada pendampingan. Ya memang dari hulu. Kita butuhkan bibit, ya bibit biar bagaimanapun harus ada lahan. Harus ada lahan untuk ditanam dan itu namanya program. Memang harus ada pemetaannya, itu benar. Tapi yang saya bilangkan tadi, ini yang kita bicarakan adalah hilirisasi ini adalah hulu dan hilirnya. Hilirnya itu intinya adalah mendapatkan produktivitas. Ada hasil yang diperoleh dengan program hilirisasi itu. Yang seperti pertanian yang saya bilang tadi, jagung bukan hanya ditanam, dipetik lalu dijual, tapi jagung itu juga ditanam, dipetik, diolah sendiri, yang kemudian bisa menjadi produk yang baru. Oleh itu saya bilang, ini hanya mungkin kesalahan pemahaman saja, terlalu bertele-tele untuk memahami tentang yang namanya tahapan-tahapan itu. Tapi hulu dan hilirnya itu sudah kena sebenarnya. Tujuan hilirisasi ini sebenarnya adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Yang saya bilang tadi masalah tanaman jagung itu bukan hanya dipetik, dijual, tapi juga diolah. Itu membutuhkan sumber daya manusia. Oleh itu kita butuhkan pendamping-pendamping, ahli-ahli dari akademisi untuk mendampingi bagaimana nantinya produktivitas masyarakat terhadap hilirisasi ini dapat berjalan dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih. Mohon untuk paslon nomor urut 4 dan paslon nomor urut 3 tetap berada di tempat. Baik hadirin dan pemirsa, kita menuju ke sesi berikutnya. Sesi pasangan calon nomor urut 4 akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Baik paslon nomor urut 4, Bapak sudah siap dengan pertanyaannya? Waktu Anda untuk memberikan pertanyaan 1 menit, dimulai waktunya ketika Anda berbicara. Silakan. Pertanyaan saya gampang ini. Hutang dana pen kita itu 84 miliar per tahun. Jadi hutang dana pen kita itu 44 miliar per tahun harus dikembalikan oleh Bapak nanti untuk menjadi bupati. Bagaimana strategi Bapak untuk membayar hutang-hutang dana pen itu sementara PAD kita, APBD kita sangat defisit? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Tunggu sebentar Bapak, sebelum dipersilakan. Bapak masih memiliki waktu untuk bertanya. Apakah sudah cukup pertanyaannya? Sudah cukup. Baik. Harap tenang. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada paslon 3 untuk menjawab. Anda memiliki waktu 2 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi utang pen kita itu adalah 80 miliar lebih. Kemudian bunga persentualnya 42 miliar. Saya kalau andai kata Pak Rahuman dan wakilnya memilih saya jadi Bupati Muna, enteng untuk saya kembalikan. Jadi kita dorong potensi-potensi pendapatan kita. Ya.
Kita sekarang banyak potensi yang masih mengendap yang kita bisa dorong untuk menjadi potensi pendapatan daerah. Pusat sudah memberikan kewenangan kepada kita berotonomi, dan kita harus punya kiat bagaimana mengolah potensi-potensi kita agar tumbuh menjadi pendapatan. Konsep fragmenting government, manajemen pemerintahan ala bisnis, itu yang kita kembangkan ke depan di Muna. Fragmenting government, ya, sehingga semua potensi-potensi kita dengan konsep hilirisasi itu, maka itulah yang kita harapkan menjadi potensi pendapatan daerah dan akan bisa untuk menutupi kita punya utang-utang. Karena memang Muna jujur saja, kondisi hari ini, ceritanya tadi itu bahwa menurut Pak mantan Bupati, Wakil Bupati, bahwa kita punya PAD ini untuk menutupi saja kita punya bunga pinjaman, belum pengembalian modal. Memang Muna ini jujur saja dia diperhadapkan dengan sebuah masalah besar. Tetapi kemudian kalau saya optimis bahwa dengan potensi yang ada di Muna, konsep hilirisasi, pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian perikanan, saya optimis untuk bisa menutupi utang. Karena saya di peternakan saya punya konsep namanya ban sapi. Di perikanan saya punya konsep namanya ban ikan. Itu ada konsep-konsep itu namanya ban sapi, ban ikan di peternakan dan di perikanan. Saya Kadis Perikanan Sulawesi Tenggara. Potensi kita cukup besar untuk Kabupaten Muna. Terima kasih. Waktu Anda telah habis. Baik. Tetap tenang untuk pendukung paslon. Sekarang saya persilakan untuk paslon nomor 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Jawaban paslon nomor 3 ini belum konkret bagi saya. Ini hanya kiat-kiat saja, hilirisasi pertanian, perikanan, tapi tidak ada hitung-hitungannya. Bagaimana untuk membayar hutang itu, bagaimana hilirisasi di bidang perikanan, pertanian tadi akan menghasilkan suatu pendapatan yang bisa menutupi hutang daerah, itu saya lihat belum ada jawaban ke situ. Dia hanya program kerja, kiat-kiat yang harus dilakukan. Ini harus ada yang konkret maksud saya. Kalau ini hilirisasi di bidang pertanian, kira-kira akan mendapatkan berapa setiap tahun untuk bisa menutupi hutang kita. Hilirisasi di bidang perikanan, kira-kira kita akan mendapatkan berapa. Ini harus, maksud saya, ini harus konkret. Jadi harus jelas. Kalau hanya kiat-kiat, semua orang juga bilang untuk membayar hutang daerah, kita harus punya kiat untuk meningkatkan di bidang pertanian, di bidang kehutanan, di bidang perikanan, tapi tidak ada yang konkret. Maksud saya, bisa tidak dijelaskan hal-hal yang sangat konkret? Bagaimana cara untuk membayar hutang kita, dana PN kita di Kabupaten Muna? Gitu aja. Baik, Anda masih memiliki waktu? Saya tambahkan. Baik. Mungkin Pak calon pasangan nomor 3 tidak tahu kondisi APBD. APBD kita sangat defisit. Dari PAD target 169 capai bulan Agustus baru 17 miliar. Bagaimana caranya Bapak Kadis Perikanan Provinsi, seharusnya Bapak jadi Kadis Perikanan Provinsi bisa meningkatkan juga PAD soalnya di Kabupaten Muna. Karena wilayah Bapak kan 17 kabupaten kota. Harusnya dari situ Bapak belajar bagaimana bisa meningkatkan PAD di bidang perikanan khususnya di Kabupaten Muna. Karena Bapak Kadis Perikanan Provinsi. Waktu Anda telah habis. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya berikan kesempatan paslon nomor 3 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Terima kasih. Paslon nomor 4 ingin yang konkret. Maka saya minta dukung saya menjadi bupati. Yuk jangan dulu jadi bupati. Supaya bisa konkret. Karena ini di sini bukan bicara konkret, tapi di sini adalah bicara ide, bicara gagasan. Dia garis besar secara makro. Kalau bicara teknis, tidak cukup waktu untuk kita bicara di sini. Maka di sini hanya kita bawa gagasan, kita bawa kemudian ide kita sesuai dengan RPJMD Kabupaten Muna, dan ke depan potensi besar untuk kita kembangkan menjadi pendapatan daerah. Terima kasih. Kemudian bicara soal perikanan, ya, saya cukup banyak bantuan turun di Muna. PN Kabupaten Muna berapa? 13 miliar. Apa yang dibangunkan? PPI. Itu salah program.
Pelabuhan Bandara Tandika itu kewenangan provinsi. Makanya Kabupaten Muna salah itu di bawah DTP. Kenapa PEN tidak dibawa pada sektor kemakmuran? Dibelikan kapal, nangkap ikan, buka kebun rumput laut supaya jangan kesulitan bibit masyarakat. Itu baru namanya PEN. Jadi PEN Kabupaten Muna itu adalah salah alamat. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu untuk menanggapi kembali. Apakah sudah cukup atau ada tambahan? Sudah cukup, baik. Berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 4. Kami persilakan paslon untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin dan pemirsa, setelah jeda kami masih akan kembali ke sesi berikutnya. Tentunya pastikan Anda masih bersama kami di debat publik pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Saya Al-Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada yang bersih dan demokratis dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melawan berita bohong atau hoax, share sebelum sharing. Ingat, hoax sengaja disebarkan untuk merusak kedamaian di tengah masyarakat. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Sandi Punamasakti SIK, selaku Kapolres Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas di Kabupaten Muna dengan menghindari dan mencegah penyebaran hoax terkait isu SARA dan politik yang tidak sehat. Mari kita hormati pilihan yang berbeda, junjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Mari ciptakan Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. Demokrasi terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui pilkada tanpa adanya diskriminasi. Saya, Laude Muhammad Askar Adijaya, selaku Ketua KPU Kabupaten Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk menjaga integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024. Jangan golput, gunakan hak suara kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Ayo sukseskan jalannya pesta demokrasi yang bersih dan damai. Suara kita menentukan masa depan. Hadirin dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke sesi berikutnya. Sesi pasangan calon nomor urut 5 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Kami persilakan menuju ke podium masing-masing. Bapak silakan. Baik. Paslon nomor urut 5 sudah siap dengan pertanyaannya. Saya akan memberikan waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Bapak.
Baik, kami dari pasangan nomor menyampaikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1. Pertanyaan kami begini, setelah kami mencoba mempelajari APBD Muna tahun 2024, ya, di sana kami temukan bahwa anggaran belanja untuk pembangunan jalan itu sebesar 43 miliar. Saya coba konversi dalam kilometer, andai kata 1 kilometer itu indeksnya 1,7 miliar, berarti hanya bisa membangun 25 kilometer untuk tahun 2024. Pertanyaan kami adalah, kami punya data statistik bahwa di Kabupaten Muna yang panjang jalannya adalah 961 kilometer, yang kondisinya baik itu hanya 224 kilometer. Bagaimana yang 25 kilometer tadi, sementara yang rusak berarti itu masih 572 kilometer. Jalan di mana yang akan diperbaiki? Waktu Anda habis, cukup. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk paslon 1 menjawab pertanyaan dari paslon 5. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit. Silakan, Bapak. Terima kasih. Makanya saya nekat jadi calon bupati, karena hanya saya bisa menyelesaikan masalah itu, tidak yang lain. Untuk hari ini, masyarakat Muna dimanapun berada, saya tahu caranya. Tingkatkan PAD yang sebesar-besarnya. Potensi Muna tanah yang luas, potensi perikanan kita yang besar, peternakan kita yang besar. Selama ini, minta maaf, Pemda Muna abai dalam hal ini. Saya bakal Bupati Muna dalam 3 bulan. Yang kedua, saya akan robah APBD Muna ke orientasi pendapatan. Selama ini APBD Muna itu adalah orientasi belanja. Tidak. Pendapatan saya tingkatkan lewat potensi kita. Tadi makanya saya bilang, Jati Muna hari ini, Jati termurah seluruh dunia. Jati kelas 1. Kenapa? Masyarakat tidak punya uang harus jual. Pemda Muna bikin BUMD, saya akan olah itu dari 5 juta, 3 juta menjadi 20 juta dan seterusnya. Ini sumber PAD. Saya tidak akan memikir membangun jalan dan DAU DAK itu biasa saja itu. Semua orang bisa. Tapi cara saya bagaimana saya bangkitkan masyarakat Muna yang selama ini diam, selama ini tidak diberi peluang untuk mengelola tanah kita, konsumsi kita, dan saya akan beri depan untuk apa? Industrialisasi pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil-hasil kehutanan, terutama Jati Muna. Itu. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Wakil. Baik, saya tambahkan, saya kira pokoknya kalau untuk membangun, kita harus membangun, harus memang kita mencari uang. Bagaimana cara mencari uang? Ya kita cari pundi-pundi sumber pendapatan asli daerah. Kita bisa mendapatkan anggaran yang cukup besar dari dana bea perolehan hak atas tanah bangunan. Itu kita bisa dapatkan sampai 50 miliar per tahun. Kalau itu digunakan untuk pembangunan jalan, maka insya Allah 5 tahun ke depan seluruh jalan sudah bisa teraspal dengan anggaran. Cukup, waktu Anda selesai, Bapak. Baik, berikutnya saya akan berikan kesempatan untuk tenang pendukung paslon. Kesempatan kepada paslon 5 untuk memberikan tanggapan atau menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih. Sebenarnya yang kami ingin tanyakan adalah bahwa panjang jalan yang rusak itu saat ini tahun 2024 itu 572 km. Sedangkan anggaran yang disediakan dalam APBD hanya 25 km. Mungkin saya pertegas bahwa pertanyaan kami itu kira-kira pertimbangannya apa? Yang 25 km itu yang mau dibangun di mana saja, sementara yang rusak ini 527 km. Artinya dari isi dari pertanyaan kami ini adalah bahwa Muna ini kalau hanya dibangun dengan cara biasa-biasa saja, itu jalan di tempat, Pak. Kalau hanya 25 km per tahun, berarti butuh waktu 20 tahun lebih baru bisa diperbaiki semua panjang jalan. Kalaupun pasangan 01 optimis bahwa dengan peningkatan PAD itu mampu untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah, menurut kami terlalu optimis barangkali. Saya selaku atau pernah menjadi Dirjen Keuangan, saya tahu betul bahwa sudah paling tinggi kenaikan PAD per tahun itu adalah 10% kurang lebih. Iya. Jadi kalau misalnya PAD semua kebutuhan tadi dalam rangka pelayanan masyarakat seperti membalik
telapak tangan itu hal yang tidak mungkin menurut saya. Artinya masyarakat juga harus memahami ini, bahwa ketika masyarakat itu dijanji jalan ini kami perbaiki, ketemu lagi jalan yang rusak kami perbaiki, tunggu dulu berapa mampunya APBD. Ya, jadi barangkali yang perlu ditambahkan oleh pasangan 01, ya karena saya tahu anggarannya tahun ini hanya 43 miliar. Ya, sementara jalanan yang rusak itu 500, saya ulangi lagi, 572 km. Apa pertimbangannya? Dibawa kemana yang 25 km itu? Kira-kira pertanyaan kami. Terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan paslon 1 untuk memberikan atau menanggapi kembali tanggapan dari paslon nomor urut 5. Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Itulah pemimpin, harus optimisme. Saya tahu caranya. Sekolah saya kok itu. Saya sarjana keuangan, ya. Saya tahu caranya itu. Selama ini tanah di mana tidur. Saya potensi itu saya akan kembangkan. Itulah saya bupati. Bupati akan pimpin sendiri itu. Pedet kecil. Saya minta tenang untuk pendukung paslon. Karena mungkin juga saya akan gunakan potensi orang-orang Muna di Jakarta. Sayangnya waktu beliau jadi dirjen itu tidak membawa apa-apa di Muna. Sayang sekali itu ya. Minta maaf. Kondisi hari ini adalah warisan dari masa lalu yang harus saya terima. Dan saya katakan, karena itulah saya menjadi bupati. Saya petarung. Ilmu saya itu. Saya punya teman-teman profesor di Kendari. Kita bicara kita penjaring Jakarta. Membangun Muna tidak mungkin hanya biasa-biasa. Betul itu. Kami punya teman di DPR provinsi. Kami punya teman di DPR RI, di kementerian. Bisa itu. Masalahnya bagaimana orang-orang Muna di luar itu mau berkontribusi di daerah ini. Itu yang akan saya bawa di Muna. Tidak egois. Teman-teman saya, 4 calon ini penjaringan. Saya manfaatkan nih kalau saya jadi bupati. Ya. Oleh karena itu, orang Muna harus optimis. Hanya kita yang bisa membangun daerah ini, tidak yang lain. Saya kira dari saya, terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami tambahkan, saya kira memang betul harusnya pada saat calon wakil bupati menjadi dirjen bina keuangan daerah, apa sebenarnya kontribusinya terhadap Muna. Harusnya kalau itu dimanfaatkan yang baik, maka insya Allah Muna akan menjadi lebih baik lagi. Tapi selama ini kenyataan tidak dapat apa-apa. Waktu Anda telah habis, paslon 1. Baik. Mohon untuk paslon nomor urut 5 dan paslon nomor urut 1 tetap di tempat. Harap tenang untuk pendukung paslon. Hadirin dan pemirsa, kita menuju ke sesi berikutnya. Sesi pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 5. Baik, paslon nomor urut 1, Bapak sudah siap untuk pertanyaannya? Anda memiliki waktu 1 menit untuk bertanya. Silakan. Terima kasih. Semua orang bisa berbicara tentang belanja. Tapi pernah kita berpikir tentang pendapatan kecil ini. Otonomi daerah itu mengajarkan kita bahwa kamu harus bangun dengan kemampuan sendiri. Yang di luar itu hanya stimulus atau sekedar tambahan. Pertanyaannya, pasalan nomor 5, saya dengan kampanye tambang, batu kapur. Ya, bukan kewenangan kita itu. Apakah Bapak mau tenggelamkan Muna ini dengan tambang batu kapur? Karena Bapak tidak bisa industri, Bapak bicara tambang ya, bukan industri. Saya persilakan menjawab. Bapak masih memiliki waktu untuk bertanya? Cukup saya kira. Cukup. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan paslon 5 untuk menjawab. Bapak, waktu Anda adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1 bahwa tadi menyampaikan bahwa untuk pertambangan batu kapur itu beliau menyampaikan bahwa kita akan tenggelam. Itu salah itu. Seorang yang akan menjadi bupati, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jawaban seperti itu tidak bisa dijawab di tempat umum seperti ini. Itu salah sekali itu. Yang kami akan lakukan ketika kami terpilih menjadi bupati nanti adalah melakukan
kawasan industri batu kapur yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan ini adalah yang sesuai dengan AMDAL-nya, yang sesuai dengan izinnya apa semua. Dan saya insya Allah ketika kami terpilih dengan Pak Wakil saya, beliau punya jaringan di pusat, saya punya jaringan di investor. Insya Allah akan kami lakukan itu untuk menambah pundi-pundi PAD yang ada di Kabupaten Muna. Karena Kabupaten Muna ini kalau tidak dilakukan seperti ini, mau sampai kapan Muna seperti ini? Tidak akan bisa. Karena kita yang pertama kita punya utang, kemudian APBD kita kurang. Jadi kalau kita tidak mempunyai visi yang seperti yang kami lakukan dengan pasangan nomor 4 nanti, itu tidak akan bisa. Percaya sama saya, tidak akan bisa akan maju Kabupaten Muna. Terima kasih. Mungkin ada ditambahkan, Pak. Iya. Bapak Ibu sekalian, barangkali perlu juga pencerahan kepada masyarakat bahwa untuk memajukan sebuah daerah tidak cukup hanya mengandalkan APBD, Pak. Di mana-mana daerah, saya sudah belajar keuangan 9 negara, Bapak Ibu. Kami sangat paham betul. Maksud saya silakan PAD ditingkatkan, tetapi jangan lupa perlu mendatangkan sumber-sumber lain seperti investor. Jakarta itu dibangun Pak, APBD-nya oleh investor, Pak. Mohon maaf, bukan APBD-nya sendiri. Ya, ini barangkali. Waktu Anda telah habis. Terima kasih. Baik, Paslon 5 waktu Anda telah habis. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan slot 1 untuk memberikan tanggapan atau menanggapi kembali. Waktu Anda adalah 2 menit. Silakan. Makasih. Saya tidak bicara tambang karena tambang bukan kewenangan kabupaten, itu kewenangannya provinsi. Bagaimana motor tambang di Muna ini? Tambang itu kewenangannya provinsi. Saya bicara sesuai kewenangan saya. Jadi seorang kepala daerah itu jangan seluruhnya. Enggak, Bupati Muna kewenangannya bukan tambang, enggak ada. Saya tahu itu. Tidak punya kewenangan kita untuk melawan itu. Bicara suara memang kita yang buat. Apalagi batu kapur. Secara geologi batu kapur yang mengancam daerah yang lain. Saya dan Pak Rusman sudah mengatakan, saya mau tambang di Muna itu menggunakan volume, bukan kawasan. Karena tanah kita ini tanah pertanian, Pak. Tanah pertanian, tambang itu kan sekedarnya. Kalau tambang kita fokus kayak daerah lain, di daratan Sulawesi tenggelam ini. Saya ingatkan, siapapun jadi bupati, ingat, daerah ini jangan sampai kita tenggelam. Anak cucu kita barisan dan malapetaka yang akan datang. Demo di Oyeng Suli, di Matanoe, karena kenapa? Orang menambang di Tanjung itu bukan kewenangan siapa, bukan kewenangan kabupaten, tapi airnya dimasuk garam. Apa yang kita kembangkan? Betul, ramah lingkungan, tetapi tambang batu kapur itu saya tidak menjadi prioritas. Enggak, saya tetap pertanian, peternakan, karena itu aslinya budaya orang Muna itu, pelihara ayam, budaya kita belum lahir sudah tahu itu. Nah, saya mengembangkan budaya ini, apalagi terus terang hari ini Bapak Presiden kita Prabowo secara tegas mengatakan mengutamakan ketahanan pangan. Itu yang sangat dikejar di Jakarta. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Ya, saya kira kita tidak hanya bisa bicara masalah konsep. Kita tentu harus bicara masalah aturan dan kewenangan. Soal tambang tidak ada masalah, yang penting kita menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi urusan tambang urusan di pusat, urusan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi kita tidak bisa. Cukup, waktu Anda telah habis, Bapak. Baik. Saya minta untuk tetap tenang pendukung. Saya minta untuk tetap tenang. Harap tenang, pendukung paslon harap tenang. Selanjutnya saya akan mempersilahkan paslon 5 menanggapi kembali tanggapan dari paslon 1. Waktu Anda 2 menit, silakan. Ya, Bapak Ibu, mohon jangan terlalu sempit ketika kita bicara program ini bersentuhan dengan kewenangan apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Di sini peran pemerintah daerah adalah memfasilitasi, bukan didanai dari APBD. Tolong ini, jadi kalau bicara kewenangan itu yang tidak boleh adalah kalau didanai dari APBD, pasti tidak boleh. Bukan kewenangannya kabupaten itu. Tetapi kan pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, sebagai pimpinan di suatu wilayah, itu bisa melakukan atau memfasilitasi. Dan kalau saya berikan contoh ekstrim, ketika itu bukan kewenangan daerah tetapi juga diurus di daerah, misalnya pemekaran.
Ini mohon maaf, pemekaran daerah itu tidak dengan sendirinya. Kewenangan pusat pasti dimulai prosesnya dari daerah. Itu yang kami maksud. Iya. Jadi prosesnya inilah yang kemudian ya kita harus awali. Karena pihak investor manakala tidak ada komitmen kuat dari pemerintah daerah, mereka enggan Pak berinvestasi. Saya kebetulan tinggalnya masih wilayah Bekasi di Jakarta. Ya. Itu di lingkungan saya, di kecamatan saya itu ada 127 perusahaan asing yang pabriknya ditempatkan di situ. Apa yang terjadi? Ketika kebijakan pemerintah daerah sudah tidak sesuai dengan asumsi atau harapan mereka, angkat kaki Pak pergi ke luar negeri kembali. Tentunya itulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan investor manakala bupatinya itu dia tahu betul ini punya komitmen apa tidak. Alhamdulillah Paringajon ini bergerak di bidang tambang itu sudah kurang lebih 20 tahun. Sudah punya teman-teman banyak sesama pengusaha tambang dengan investor. Bapak Ibu mungkin tidak percaya kalau saya juga insya Allah mampu mengurusi administrasinya di Jakarta sana. Kalau calon lain bisa berurusan di Jakarta, memang saya tidak bisa. Itu kira-kira. Waktu Anda habis. Baik, waktu Anda habis Bapak. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 5 dan paslon nomor urut 1. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin dan pemirsa, tenang. Kita masih akan menuju ke sesi berikutnya setelah jeda. Tentunya pastikan Anda masih bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Saya Al-Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada yang bersih dan demokratis dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melawan berita bohong atau hoax, saling sebelum sharing. Ingat, hoax sengaja disebarkan untuk merusak kedamaian di tengah masyarakat. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Sandi Punama Sakti SIK, selaku Kapolres Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas di Kabupaten Muna dengan menghindari dan mencegah penyebaran hoaks terkait isu SARA dan politik yang tidak sehat. Mari kita hormati pilihan yang berbeda, junjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Mari ciptakan Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. Demokrasi terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui pilkada tanpa adanya diskriminasi. Saya, Laude Muhammad Askar Adijaya, selaku Ketua KPU Kabupaten Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk menjaga integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024. Jangan golput, gunakan hak suara kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Ayo sukseskan jalannya pesta demokrasi yang bersih dan damai. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik hadirin dan pemirsa, kita menuju ke sesi berikutnya. Di segmen 8 ini sesi pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada paslon atau pasangan calon nomor urut 3. Kami meminta untuk menuju ke podium. Saya meminta untuk pendukung paslon tetap tenang. Baik, saya minta untuk tetap tenang. Paslon. Baik, paslon nomor urut 2 sudah siap dengan pertanyaannya Bapak. Anda memiliki waktu untuk memberikan pertanyaan 1 menit. Dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, ini masalah Ferry Lagasa menuju Pure yang menghubungkan wilayah Muna Timur. Tentu kita tahu bersama bahwa dalam 1 hari itu 3 kali, sebelumnya itu 5 kali, dan kemudian transportasinya begitu naik 2 kali lipat. Yang tadinya masalah motor 35 naik dari 54.000. Kemudian mobil itu 240 menjadi 425. Memang kalau kemudian dilakukan transportasi, dikenaikan transportasi, tentu ini mempengaruhi masyarakat di wilayah Muna Timur dan Kota Raha. Nah, olehnya itu, bagaimana pandangan Anda tentang perubahan subsidi Ferry Perintis Pure Lagasa menjadi layanan komersial yang membuat tarif naik dan yang animo pengguna semakin menurun? Terima kasih. Terima kasih. Tunggu Bapak, tunggu. Saya akan persilakan. Baik. Tenang untuk pendukung paslon. Saya akan persilakan paslon 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi ferry penyeberangan kita ini adalah sebetulnya rata-rata di Indonesia itu disubsidi, kecuali Bakahuni dan Lembar itu mandiri. Tapi namanya ferry penyeberangan sungai itu adalah disubsidi. Ferry Lagasa ya, kemudian dinaikkan dia punya retribusi. Ini implikasinya adalah pada kemampuan ferry untuk beroperasi terkait dengan soal pembiayaan. Pada akhirnya frekuensi pelayaran dia akan menurun, sehingga juga ini berimplikasi pada masyarakat. Nanti masyarakat akan menurun untuk frekuensi mobilisasi karena akibat terjadi kenaikan retribusi. Ya, seharusnya retribusi ini harus dihitungkan kemampuan daerah, kemampuan masyarakat. Harus ada uji publik. Harus ada uji publik, tidak serta-merta harus diberlakukan. Kan ini soal terkait dengan kemampuan. Nah sekarang kalau begitu, yang dulu ada 5 kali ratingnya 1 hari, sekarang tinggal 3 kali. Ini kan menjadi kerugian buat masyarakat. Saya kira ini adalah kebijakan yang tidak populis dan yang tidak terpuji. Karena apa? Efeknya kepada masyarakat. Terima kasih. Tunggu dulu Bapak sebelum menjawab. Anda masih memiliki waktu. Bapak paslon nomor 3 sudah cukup? Ada tambahan? Silakan. Ya, terima kasih. Yang kami perlu tambahkan, memang perhatian pemerintah sangat dibutuhkan terhadap pembiayaannya, karena sepemahaman kami untuk menambah nilai harga tiket itu, baik itu orang ataupun kendaraan, didasarkan pada jarak mil laut. Ini kalau kita melihat jaraknya antara Pure dan Lagasa terhadap jarak Tompo Bulu itu tidak ada kesesuaian. Jadi ini ada kekeliruan. Saya kira cukup. Terima kasih. Baik, waktu Anda telah habis. Tenang. Harap tenang pendukung paslon. Saya akan berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 3. Waktu Anda 2 menit, silakan. Saya kira apa disampaikan oleh paslon nomor 3 itu benar. Pemerintah harus turun memberikan subsidi kepada pihak swasta. Artinya bahwa kalau kemarin di zamannya Rusmanemba itu 5 kali rute pelaksanaan antara Lagasa dan Pure, dan kemudian nilai nominalnya transportasi mobil itu hanya 240. Karena ini 3 kali, maka kenaikan transportasi itu cukup besar, jadi 245.000. Sedangkan orang saja itu 11.000 menjadi 16.000 orang. 35 untuk motor menjadi 54. Nah, berarti di sini peran pemerintah daerah perlu ada perhatian khusus. Nah, olehnya itu saya kira
pandangan tentang pemberian subsidi ini saya juga sepakat. Karena seperti apa yang saya lakukan waktu saya jadi Bupati Muna Barat, pemberian subsidi dulu ya, dulu kapal feri yang menghubungkan Pulau Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang menghubungkan konektivitas antara lintas Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kabupaten Muna Barat. Saya juga minta di Kementerian Perhubungan bahwa kalau bisa kami disinggahkan di Kasih Putih. Kenapa? Ini menambah ke pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Muna Barat. Dulu sehingga kemudian kami diarahkan katanya kalau kemudian untuk singgah, ya pemerintah daerah harus ambil peran dalam rangka bagaimana memudahkan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Muna Barat. Makanya waktu itu pemerintah Kabupaten Muna Barat memberikan subsidi tambahan pengangkutan khusus yang dari Kasih Putih Muna Barat dan juga Muna Barat menuju Pulau Bira. Nah, saya kira apa disampaikan oleh Paslon nomor 3 itu benar sekali. Pemerintah harus turun tangan dalam rangka penanganan subsidi. Oleh itu saya kira ini menjadi keprihatinan bagi kita kalau kemudian pemerintah hari ini tidak ambil bagian dan tidak memperhatikan menjadi keputusan yang menjadi masyarakat secara keseluruhan. Kasihan Undang-Undang Timur. Baik, cukup ya, waktu telah habis. Selanjutnya saya persilakan untuk paslon nomor urut 3 menanggapi kembali tanggapan dari paslon nomor urut 2. Silakan, waktu Anda 2 menit. Saya kira apa yang dijelaskan oleh paslon nomor 2 itu benar. Jadi begini, ada calon kampanye ke Muna Timur, kemudian ide saya akan mekarkan Muna Timur, tapi kemudian yang kebijakan menurut menaikkan harga sewa kendaraan di feri, berarti adalah menekan angka pertumbuhan ekonomi di Muna Timur. Iya, berarti adalah kontradiksi antara pernyataan mendorong pemekaran Muna Timur dengan kebijakan menaikkan upah feri. Jadi kan ini akan menekan pertumbuhan ekonomi di Muna Timur dengan kebijakan itu. Apalagi tadi yang seperti dijelaskan oleh pasangan nomor urut 2, kenaikannya cukup signifikan, ini sangat berbahaya. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu, Bapak? Ada tambahan? Baik, silakan. Saya menambahkan, jadi apa yang menjadi pertanyaan, sanggahan, dan tanggapan yang kami lakukan, ini kita sepakat bersama karena bukan berarti paslon nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, tetapi ini adalah sebuah langkah kekeliruan yang tidak dipertimbangkan dengan baik atas kebijakan pemerintah hari ini. Ya. Saya kira telah mereka sampaikan terlalu merasa berbangga diri dan menjabat sebagai wakil bupati dan pelaksana tugas. Itu tidak boleh karena ini adalah dorongan kita sebagai paslon. Saya pikir ini jawaban bagaimana rakyat menilai terhadap hal-hal kebaikan yang patut kita pertimbangkan. Cukup memberatkan persoalan bahwa biaya angkutan transportasi penyeberangan ini memang keluhan masyarakat Muna Timur itu menjadi beban mereka. Jadi harusnya ini sebuah kekeliruan yang harus dipijaki bagaimana pemerintah ini mendorong hal yang baik untuk ke depan. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Sudah cukup, Bapak? Baik, mohon untuk paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 2 tetap berada di tempat. Hadirin dan pemirsa, kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu sesi pasangan calon nomor urut 3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Baik, paslon nomor urut 3 sudah siap, Bapak, untuk pertanyaannya. Anda memiliki waktu 1 menit untuk bertanya. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi dari paslon nomor 2 soal tata kelola pemerintahan yang baik. Bicara tata kelola pemerintahan yang baik terkait dengan soal regulasi atau kebijakan, Muna hari ini adalah urutan ke-16 yang termiskin. Bagaimana namanya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menciptakan regulasi untuk mendorong potensi-potensi ekonomi, terutama pada sektor-sektor kemakmuran, pada OPD kemakmuran, sehingga ya dengan tata kelola pemerintahan yang baik itu kemudian bisa berimplikasi dengan kebijakan mereka tentang regulasi untuk mendorong pertumbuhan kita. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Sudah cukup? Baik. Saya akan berikan kesempatan untuk paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, Bapak. Silakan. Saya kira apa disampaikan oleh paslon nomor 3 ini pasti menyangkut masalah pelayanan publik. Tentu pelayanan publik itu
menyangkut masalah kepuasan dan kepercayaan dari masyarakat. Apa yang disampaikan tadi tentang persoalan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya manusia dan pendapatan daerah, apa yang disampaikan tadi saya kira itu benar. Karena apa? OPD yang kemudian bisa memberikan kontribusi PAD seperti misalnya dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan juga dalam perkebunan. Ini menjadi upaya kita di dalam rangka bagaimana bisa memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah OPD yang kemudian bisa bertanggung jawab untuk bisa menangani dalam suatu persoalan. Saya pernah jadi bupati, artinya bahwa pada saat proses perekrutan jabatan tentu kita bisa melihat dari kompetensi atau disiplin daripada aparatur sipil negara. Kita melihat dari ASN yang bersangkutan ketika dalam proses pelaksanaan pengangkatan jabatan di suatu OPD yang bersangkutan, ada hal yang menjadi evaluasi bagi kami. Saya selalu melaksanakan evaluasi kurun waktu selama 3 bulan. Di evaluasi ini kita bisa melihat ketika pada saat ASN atau pegawai negeri sipil di OPD yang bersangkutan melakukan perjalanan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat, yang salah satunya adalah masalah infrastruktur jalan, seperti yang disampaikan pada calon lain tadi. Rupanya paslon nomor 1 selalu pesimis. Harusnya menjadi kepala daerah ini harus optimis. Ya, saya tadi sepakat juga dengan nomor 5, nomor 4. Kita dalam rangka bagaimana membangun tentang pemerintah daerah untuk memfasilitasi ini juga benar. Tetapi waktu Anda telah habis, Bapak. Baik, cukup. Waktu Anda telah habis. Selanjutnya saya akan memberikan tetap tenang untuk pendukung pasangan calon tetap tenang. Saya akan memberikan kesempatan untuk paslon 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 3 betul, ya, terkait dengan soal pelayanan dan sebetulnya terkait dengan soal politik kebijakan anggaran. Di situ sebetulnya kita seakan-akan terkesan bahwa dalam proses penyusunan APBD kita hanya bagi-bagi anggaran. Tapi sebetulnya harus ada strategi namanya bagaimana politik anggaran. Politik anggaran sebetulnya adalah bagaimana anggaran dulu kita berpihak, kita dorong kepada sektor-sektor produktif sehingga dia berproduksi. Pada sektor produktif kita tekan dulu sehingga kemudian kita punya potensi dengan keterbatasan anggaran, kemudian bisa kita maksimalkan untuk mendorong potensi pendapatan kita. Itu sebetulnya. Jadi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2 saya kira itu benar. Kita telah boleh pesimis. Ya. Apalagi sudah menjadi wakil bupati sekian tahun, sudah menjadi PLS bupati kemudian mau pesimis. Jangan pesimis. Tidak ada jalan buntu. Ya, tidak ada jalan buntu, yang ada hanya tikungan. Itu baru pemimpin. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu, Bapak? Sudah cukup atau ada tambahan? Baik, sudah cukup. Harap tenang. Tenang. Berikutnya saya akan berikan kesempatan paslon 2 untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon 3. Waktu Anda 2 menit, Bapak. Silakan. Saya kira kalau saya menanggapi semua sudah tuntas yang disampaikan. Kalau kita menanggapi kemudian dijawabnya juga benar, apalagi. Olehnya itu saya kira dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah tentu ada beberapa hal yang menjadi bagian yang harus menjadi perhatian. Yang pertama disampaikan tadi bahwa OPD itu harus mempunyai kompetensi dan disiplin ilmu yang kemudian mumpuni. Tidak bisa kemudian OPD atau satu lembaga dinas ya yang kemudian sebagai kepala dinas pertanian yang diambil dari kepala dinas olahraga ya atau disiplin olahraga. Tetapi saya kira ini adalah menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Kita tahu Kabupaten Muna jumlah pegawainya 5.026 pegawai. Belanja pegawainya itu 345 miliar. Artinya ketika kita konversi dengan PAD kita 1.345 miliar, tentu masih bisa kita berikan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil.
Saya Rahmat Yamuna tentu mengantar ini dalam bentuk pemberian TPP, tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Saya ingin sampaikan kenapa saya memberikan TPP. TPP yang pertama kami berikan di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Yang pertama adalah Kabupaten Muna Barat. Kenapa saya berikan TPP pada saat itu? Karena kita tahu rata-rata pegawai negeri sipil punya langganan dengan BRI, punya langganan dengan BPD, punya langganan dengan Koperasi sama Turu, punya langganan dengan rentenir yang ada di pasar. Kenapa? Untuk bagaimana menjamin kehidupan keluarganya, untuk bagaimana menanggung tingkatan pendidikan anaknya. Nah, ini saya kira disampaikan tadi tentang masalah profesional aparatur sipil negara oleh Paslon 3, saya kira ini benar sekali. Olehnya itu saya kira hari ini kita coba meluruskan konsep manajemen pegawai negeri sipil yang benar. Tidak kemudian karena... Cukup, waktu Anda telah habis Bapak. Baik, terima kasih. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 4. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat Bapak. Ya, hadirin dan pemirsa, kita akan melangkah ke sesi terakhir, yaitu penyampaian pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Namun usai jeda, tentunya tetaplah bersama kami di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. Demokrasi terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui pilkada tanpa adanya diskriminasi. Saya, Laude Muhammad Askar Adijaya, selaku Ketua KPU Kabupaten Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk menjaga integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024. Jangan golput, gunakan hak suara kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Ayo sukseskan jalannya pesta demokrasi yang bersih dan damai. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Abzal Naim, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna, mengingatkan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada yang bersih dan demokratis dibutuhkan peran serta masyarakat untuk melawan berita bohong atau hoax, saling sebelum sharing. Ingat, hoax sengaja disebarkan untuk merusak kedamaian di tengah masyarakat. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Sandi Punama Sakti SIK, selaku Kapolres Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtipmas di Kabupaten Muna dengan menghindari dan mencegah penyebaran hoax terkait isu SARA dan politik yang tidak sehat. Mari kita hormati pilihan berbeda, junjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Mari ciptakan Pilkada 2024 yang aman, damai, sejuk, dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sejatinya adalah
persaingan sekaligus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. Demokrasi terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui pilkada tanpa adanya diskriminasi. Saya, Laude Muhammad Askar Adijaya, selaku Ketua KPU Kabupaten Muna, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk menjaga integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024. Jangan golput, gunakan hak suara kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Ayo sukseskan jalannya pesta demokrasi yang bersih dan damai. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan pemirsa, kita telah memasuki sesi terakhir, yaitu penyampaian pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Baik, para pasangan calon, saya persilakan bersiap di podium masing-masing. Silakan Bapak. Baik, saya minta untuk seluruh pendukung pasangan calon untuk tetap tenang selama masing-masing paslon menyampaikan pernyataan penutupnya dan tetap kondusif. Baik, sekali lagi saya minta untuk seluruh pendukung paslon tetap tenang. Kita akan memulai dengan pasangan calon nomor urut 5 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Bapak, Anda memiliki waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak KPU beserta jajaran yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan debat pada malam hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Muna beserta jajaran, Kapolres, Pak Dandim, yang telah menjaga keselamatan keamanan dan telah mengawasi pilkada Kabupaten Muna sehingga pilkada Kabupaten Muna bisa berjalan aman, kondusif dan tentram. Kemudian saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna pada tanggal 27 November 2024 jangan lupa memilih kami nomor urut 5 Bapak Laude Usunaringa John SMM dan Bapak Dr. Randu Sarifudin Udu MM. Ketika kami terpilih nanti kita akan membawa Kabupaten Muna keluar dari kemiskinan, keluar dari mengurangi pengangguran. Kemudian ketika kami terpilih nanti kita akan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Kemudian Pak Wakil saya akan tambahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini di depan berdiri calon-calon pemimpin Bupati Muna ke depan. Ya, dan sudah pasti bahwa satu di antara kami salah satu pasangan di antara kami pasti akan menjadi Bupati Muna. Mudah-mudahan itu jatuh pada nomor 5. Namun demikian, ya, kami mengapresiasi pasangan calon lain. Ya, kami punya harapan siapapun yang nanti jadi sebagai bupati, jangan mohon tetap kerjasama di antara kita, ya, tetap kita bangun karena apapun kita semua putra daerah, semua kita bersaudara, Pak. Ya. Untuk Muna kita yang lebih maju sehingga tidak perlu ada kotak-kotak setelah ada pemilihan. Cukup waktu Anda habis, Bapak. Baik. Baik, tenang. Berikutnya kami akan persilakan pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Ketika Anda mulai berbicara, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Komisioner KPU, Komisi Bawaslu,
dan juga para panelis yang hadir pada malam hari ini sehingga debat ini bisa berjalan dengan lancar. Saya dan Pak Awal ini adalah pendatang baru dari semua pasangan calon. Tapi inilah calon bupati nanti yang akan terpilih 27 November, insya Allah. Saya sebagai putra daerah akan memberikan ide-ide dan gagasan yang terbaik untuk Kabupaten Muna. Saya melihat Kabupaten Muna sangat tertinggal dengan daerah-daerah kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya punya ide di Kabupaten Muna, saya akan mendatangkan investor untuk membangun mall perbelanjaan. Karena apa? Ini juga adalah perputaran ekonomi kita. Jadi kalau orang datang di Muna juga ada namanya mallnya. Di Kolaka ada mall, di Bobo ada mall, di Kota Kendari ada mall. Jadi saya nanti kalau terpilih jadi Bupati Muna, saya akan menjadikan kota Muna ini menjadi kota yang indah. Kota yang unsur pariwisatanya, investasinya akan naik. Olehnya itu, saya mohon doa restunya. Pilihlah nomor 4 nanti pada tanggal 24 November nanti. Insya Allah kami yakin bisa terpilih jadi Bupati Muna. Ini semua jalan-jalan Tuhan. Alhamdulillah kita punya ketua DPR namanya Rahim. Insya Allah Bupati Muna namanya Rahman. Dan Muna akan maju di bawah pemimpin bupatinya Rahman, ketua DPR-nya Rahim, wakil bupatinya Awal Jaya. Maka awal kejayaan Muna untuk meraih bersinarnya Muna pada masa pemilihan antara Rahman AJB untuk 2025-2030. Ada tambahan Bapak? Sudah cukup? Cukup. Baik, sudah cukup. Berikutnya, saya akan mempersilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pernyataan penutup. Anda memiliki waktu 2 menit Bapak, dimulai waktunya ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada KPU selaku penyelenggara kegiatan debat, pada Bawaslu terima kasih banyak bersama jajaran, tim panelis dan perumus terima kasih semua, kepada Forkopimda, terutama kepada TNI Polri yang telah mengawal perjalanan dari awal hingga pada titik ini. Semoga ini menjadi pilkada yang damai, yang santun dan beradab. Dan terkhusus kepada seluruh keluarga besar saya dari Muna Utara, Timur, Selatan dan di titik di tengah-tengah. Mari kita hadirkan politik demokrasi Kabupaten Muna di 27 November nanti sebagai politik yang berdaulat, karena daulat itu ada di tangan rakyat. Maka saya mohon dengan tulus dan hilas, izinkan kami insya Allah pada 27 November nanti pasangan karunia menjadi nikmat dan karunianya Kabupaten Muna untuk memimpin ke depan lebih baik. Terima kasih. Untuk itu saya teruskan dan saya lanjutkan kepada Bapak Bupati Muna. Terima kasih. Saya sangat mengharapkan agar pada tanggal 27 November 2024 seluruh rakyat Muna memberikan amanah kepada kami. Jangan pilih nomor 3, tapi tusuk nomor 3. Memilih tanpa ditusuk tidak ada gunanya. Maka saya minta tusuklah kami nomor 3 pada tanggal 29. Kemudian dalam rangka untuk menciptakan clean governance dan good governance, manakala rakyat Muna memberikan amanah kepada kami untuk menjadi Bupati Muna, maka kami tidak akan pernah melakukan pungutan, baik pungutan kepada kepala sekolah, kepala dinas maupun kepala desa. Kami tidak akan ada pungutan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Bapak? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Tenang, pendukung paslon tetap tenang. Tenang. Berikutnya saya akan mempersilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutupnya. Bapak, Anda memiliki waktu 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Ucapan terima kasih saya kepada penyelenggara KPU. Ucapan terima kasih kepada panelis. Ucapan terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa dengan kepanasan ini. Ucapan terima kasih kepada Bawaslu. Ucapan terima kasih kepada para Forkopimda dan seluruh para tim sukses yang hadir pada malam hari ini. Tentu saya ingin menyampaikan bahwa saya kembali pada gambaran umum. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna itu sangat rendah sekali.
yaitu 2,6%. Angka kemiskinan itu urutan paling terakhir, 14%. Kemudian yang paling menonjol adalah angka pengangguran. Angka pengangguran itu adalah 14%. Artinya paling tinggi dari 17 kabupaten kota. Yang paling parah lagi adalah pelayanan publik. Tentu bicara pelayanan publik ini adalah menyangkut aparatur sipil negara. ASN tentu dengan predikat D ya, dari 17 kabupaten kota, pelayanan publik itu urutan ke-17 Kabupaten Muna. Ini sangat memalukan. Olehnya itu, rahmatnya Muna datang untuk membangkitkan kembali kegairahan daripada apa yang menjadi bagian dari program kami. Muna Bangkit 2025-2030. Muna bangkit dari semua aspek. Bangkit dari aspek pertanian, bangkit dari aspek peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Tentu saya ingin sampaikan paling terakhir adalah bagaimana menangani infrastruktur yang disampaikan oleh pasangan nomor 5 tadi, bahwa infrastruktur yang sangat parah di Kabupaten Muna jumlahnya adalah 410, bukan 548. 540 ini kita sudah kelilingi di Muna bagian barat, Muna bagian timur, Muna bagian selatan, termasuk Kota Raha hari ini. Inilah menjadi catatan rahmatnya Muna untuk bisa bangkit kembali. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tenang, pendukung paslon tetap tenang. Ya. Berikutnya saya akan persilakan pasangan calon nomor urut 1 Bapak untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Terima kasih. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada KPU, Komisioner KPU, Bawaslu, panelis, dan semua yang hadir di ruangan ini saya hormati. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang menonton di luar sana lewat media, malam ini Bapak Ibu sudah menyaksikan kami 5 calon bupati dan calon bupati untuk memimpin 5 tahun ke depan. Hari ini saya seperti Bupati Muna, saya tahu persis apa yang ada. Makanya saya nekat calon Bupati Muna. Ohai dalano, sese kau dan sesemu. Halo itu orang kata minyak, depo besar wahai, tapi besar wahai. Inta ini mepilinoa. Ubuna ini penamatan depo katimua, pada katam. Dan sese biano, sese kau sematin ubuna ini. Pasti segahano. Depan-depan minta ini ya. Wah kebesaran kalau ini rampano, anda pada podadan tadi ini ya, pada piara, pada masih pada matu mulai ini ya. Inta ini kau sematin ubuna ini pasti segahano. Dan sese biano, dan sese. Rampon DCC, na sampur rahmatin luka basa, guna vite barakati, na momba, na bersoman sohe, so inta ini kesebarang tahun, soalnya sudah dia, lapasin dia, lapasimo, akamu kulamo, anak kamu, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih memiliki waktu untuk menambahkan? Baik, terima kasih. Hanya satu yang saya minta, tolong kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang menjadi wajib pilih. Jangan lupa tanggal 27 November, pilih nomor 1. Pilih hanya 1 kali, tidak boleh pilih lebih dari kali. Baik, saya dengan pantun, jalan-jalan ke Bawah Utara, sehingga juga di Mangga Kuning. Kalau rakyat mau sejahtera, ayo tanam jagung kuning. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap tenang, semuanya tetap tenang. Baik, dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon, maka berakhir sudah debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Dan jangan lupa pastikan Anda juga untuk datang memilih ke TPS pada tanggal 27 November 2024 dan pilih putra-putri terbaik daerah Anda. Saya dan Jayani pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Dean Cahyani. Baik hadirin dan pemirsa, terima kasih. Anda baru saja menyaksikan bagaimana jalannya debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2024.
Baik, hadirin dan pemirsa, berakhir sudah rangkaian debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2024. Baiklah, marilah kita bersama menyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai penutup acara pada malam hari ini. Saya Ruth Tajalu dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang Komisi